Halo, pesanannya sudah tiba. Tolong antarkan ke lantai 3, kamar 301. Siap. Adik manis, aku punya sejumlah buku rahasia bela diri legendaris. Kamu ingin menyaksikannya? Kalau kau tak membelinya, aku bakal menjerit. Aduh, kakiku patah. Benar-benar patah. Seumur hidup aku takkan bisa berdiri lagi. Jangan teriak. Uangnya sudah diterima, $10. Sudah kukirim. Kenapa bisa begitu? Jangan. Aduh, jangan. Habis sudah, sesuatu yang buruk terjadi. Masih bisa diselamatkan. Segera bawa ke rumah sakit. Antar aku kembali ke hotel. Baik. Sangat panas. Aku telah dijebak. Tolong aku. Aku juga tak berpengalaman. Bagaimana aku bisa membantumu? Sudah untung besar tadi malam. Kenapa malah tersinggung? Katanya mau membantu. Dan sudah kubilang aku belum berpengalaman. Namanya juga belum punya pengalaman. Sampai 7 kali. Bahkan hewan pekerja pun tak akan diperlakukan begini. Diam. Itu karena pengaruh obatnya terlalu kuat. Aku tak bisa mengendalikan diri. Ci, Omong-omong, apa kau punya riwayat penyakit atau sejenisnya? dengar itu. Dengar dulu dia. Kenapa cara bicaramu kasar sekali? Tadi malam itu adalah pertama kalinya bagiku. Cih, kamu sendiri juga masih lajang. Sampai sekarang, kan? Usai berjam-jam tadi malam, seluruh tubuhku pegal. Aku bahkan tidak tahu bisa kirim berapa pesanan hari ini. Hei, kamu tertarik untuk menikah dan masuk ke keluargaku? Bukan begitu? Apa menurutmu? Aku pria mata duitan. Aku mau hidup dari hartamu. Hidup nyaman begini. Sungguh menggiurkan. Dan luar biasa. Begitu kita daftarkan pernikahan, semua ini bisa menjadi milikmu. Satu-satunya syarat, bantu aku melahirkan seorang putra. Asal fisikmu kuat, aku bahkan bisa memberimu selusin anak sekaligus. Kurang ajar, memangnya kamu pikir aku ini mesin pembibit? Mana mungkin aku sanggup melahirkan sebanyak itu? Perkenalkan sekali lagi, CEO Ren Group, Ren Mian Mian. Halo Presiden Ren. Mulai sekarang, aku adalah istrimu. Kalau begitu, sebelum kita daftar, bagaimana kalau panggil aku sayang dulu? Tak usah banyak bicara, ikut aku pulang ambil dokumen kependudukan. Wah. Rumahmu ternyata punya area latihan bela diri sendiri. Keluarga Renku pernah menjadi bagian dari Provinsi Nan, salah satu dari 4 keluarga besar bela diri kuno. Punya area latihan bela diri, memangnya kenapa harus heran? Pernah? Karena selama hampir 100 tahun, keluarga Renku belum ada satupun master bela diri yang muncul. Ini belum cukup. Panggil beberapa orang lagi. Aku ingin melawan 10 orang. Nona muda kedua, kami kalah. Anda baru belasan tahun, tapi sudah menjadi pendekar kekuatan luar. Sekarang jarak Anda ke ranah ahli tenaga dalam hanya tinggal selangkah lagi. Meskipun harus melawan 20 orang, kami tetap tidak akan bisa menang meluncurkanmu. Setidaknya kalian sadar diri. Tumpuan kaki sangat rapuh, pukulan tidak bertenaga. Kelihatannya tidak terlalu hebat juga. Barusan kamu yang sombong itu. Dan mengomentariku. Siapa kamu? Sinyal?
Bersikaplah sopan. Ini kakak iparmu. Kakak ipar? Kakak ipar apa? Kami datang kembali untuk mengambil kartu keluarga, lalu segera pergi mendaftarkan pernikahan. Mustahil. Tidak mungkin. Kakakku adalah wanita tercantik nomor 1 di Provinsi Nan. Bagaimana mungkin menikah dengan orang desa seperti ini? Lihatlah dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa pantas mendampingi kakakku? Yao Yao, jangan menilai orang dari penampilan. Penampilan luar dan kemampuan tidak menjelaskan segalanya. Kepribadianlah yang paling utama. Lalu soal kepribadian, itu tidak bisa dilihat hanya dalam sekejap saja. Benar kan? Bocah, barusan kamu yang mengomentariku? Apa jangan-jangan kamu juga seorang pendekar? Bukan. Kok hanya saja melihat ilmu bela dirimu yang dangkal, siapapun pasti tahu itu tidak seberapa. Bocah, kamu sudah berhasil membuatku marah. Mau menikahi kakakku kan? Salahkan aku dulu baru kita bicara. Kemari, 1 lawan 1. Yao Yao, jangan bercanda. Kakak, aku sedang membantumu menguji kemampunya. Hentikan. Kepala keluarga. Apa yang tadi kau katakan barusan? Ayo, bertarunglah denganku. Ulangi kalimat barusan. Aku, kakak, adalah perempuan tercantik nomor 1 di Provinsi Nan. Mana mungkin aku menikah dengan orang rendahan sepertinya? Lihat dirimu sendiri, adakah satu hal pun yang layak untukku, kakak? Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku mendengar kau bicara dengan benar. Apakah Papa baru saja memujiku? Mian-mian, tentang perjodohan dengan keluarga Jiang. Aku tahu kau keberatan, tapi kau juga tak bisa sembarangan memilih siapa saja untuk dinikahi, kan? Kemarin itu si Jiang itu yang menjebakku. Dibanding menikahi sampah sepertinya, lebih baik aku memilih siapa saja untuk kunikahi. Keluarga Ren kita, belakangan ini kian merosot, hanya bersatu dengan keluarga Jiang. Kita bisa bertahan, aku tahu kau merasa ini tak adil, namun demi keluarga, kau harus rela memikul beban ini. Haruskah dengan mengorbankan kebahagiaan pribadiku, baru keluarga Ren terselamatkan? Lantas apa bedanya kau dengan menjual anak sendiri? Kurang ajar. Kita ini sekeluarga, bicarakan dengan tenang, bicara baik-baik. Sejak kapan urusan keluarga Ren membiarkan orang luar turut campur? Akan kukasih pelajaran padamu, dasar bocah tak tahu sopan. Pa? Tunggulah di luar sebentar, setelah mengambil buku keluarga, aku akan menyusul. Baik. Bicaralah baik-baik dengan keluargamu, ya. Anak rendahan, masih bermimpi menikahi aku, kakak? Tunggu saja bagaimana akan kuberi pelajaran. Tak tahu harus menunggu berapa lama. Lebih baik, aku pelajari dulu. Anak bodoh ini, dia sungguh tolol, tak waspada sama sekali. Tunggu saja sekeras apa seranganku. Berputar lalu menghindar, tapaki posisi Xuan, turunkan bahu, lepaskan tenaga, Dasar rendahan, rasakan hantaman tongkat kakak. kibasan ekor naga. Maaf, sungguh maaf. Tadi caramu berdiri tampak sangat keren sekali. Aku tak kuasa untuk tidak melayangkan satu tendangan. Sudah lama aku tak merasakan nikmat menendang sebebas ini. Bagaimana kalau kita ulang sekali lagi? Sialan, akan kubunuh kau. Kenapa kamu terluka lagi? Wah. Tertusuk sedalam ini? Siapa brengsek yang melempar belati ini? Bodohnya aku. Kau menusuk dirimu sendiri? Hobi yang sungguh aneh. Serangan ekor naga tadi jelas tak mengenaku. Ternyata bukan. Itu pelepasan tenaga dalam. Itu puncak huajin, ciri khas pendekar sejati. Kakak ipar, kau memang kakak ipar sejati. Tunggu. Jangan begini. Aku dan kakakmu, Bahkan belum resmi menikah. Kakak ipar, kemampuan bela diriku mentok di puncak tenaga luar bertahun-tahun tanpa kemajuan sedikit pun. Asal kau bersedia menerimaku sebagai murid, aku rela melakukan apa saja. aku menerima murid, Ya, mengajari, aku. Soal apa itu ahli bela diri?
Aku saja tak tahu. Kau bohong. Baru saja tenaga dalammu memancar, mana mungkin kau tak tahu apa-apa. Pantas saja kakakku menyukaimu. Ahli Huajin semuda ini sudah bisa mendominasi era ini. Kakak ipar benar-benar rendah hati. Apa mungkin dia terbiasa menyembunyikan kekuatannya? Tenaga dalam terpancar. Aku, jangan-jangan gara-gara belajar dari kitab palsu, aku benar-benar jadi seorang ahli. Perubahan wujud tenaga dalam. Ini jelas level master bela diri legendaris. Kakak ipar, ini teh dahong pao, simpanan ayahku selama 30 tahun, belum pernah sekalipun diminum. Ayo silakan dipakai berkumur. Kamu ini, apa kau tak merasa sedikit kurang sopan pada ayahmu? Tidak apa-apa, tak perlu pedulikan orang tua itu. Kakak ipar, bagaimana tekanannya? Pas atau belum? Kalau mau lebih pelan atau lebih keras, bilang saja kapanpun. Kau membuatku agak gugup. Langsung ke pokoknya saja. Apa yang harus kulakukan? Kakak ipar, aku ingin kau membantuku menembus puncak tenaga luar dan jadi pendekar tenaga dalam. Tenaga luar? Tenaga dalam? Maksudnya apa? Aku benar-benar tak mengerti. Baik, aku paham. Seorang ahli sejati selalu rendah hati dan tak suka pamer. Aku janji takkan membocorkannya pada siapapun. Tapi aku sungguh tak mengerti apa-apa. Bagaimana bisa menolongmu? Kakak ipar, kita kan bukan orang lain, jangan merendah terus. Aku tahu, ahli sehebat dirimu, biasanya lebih suka bertindak daripada bicara. Ayo kita mulai saja. Aduh, jangan begitu. Jangan, hentikan dulu. Apa yang sedang kau lakukan? Kakak ipar, Perlahan, pelan-pelan. kakak ipar, naikkan sedikit lagi. Bisa? Di sini? Benar. Tekan sedikit lebih kuat. Kurang ajar, apa yang kalian lakukan? Siapa yang mengizinkanmu duduk di tempat ini? Tua-tua keladi, apa-apaan sikapmu? Berani-beraninya bicara begitu pada kakak ipar yang begitu saya hormati? Kamu. Ini kan teh dahong pao yang kusimpan lebih dari 30 tahun. Biasanya saja aku pun tak tega meminumnya. Seteguk pun tidak. Kau malah menyeduhnya untuk orang kampung ini. Kau. Pak Tua, jangan lupa diri ya, tehmu hanya dipakai kakak ipar buat berkumur. Itu sudah kehormatan besar bagimu. Kurang ajar. Katakan, trik apa yang kau pakai untuk memikat dua putriku? Bajingan, akan kuhabisi kau. Hati-hati. Sinyau, sejak kapan kau menjadi pendekar tenaga dalam? Baru saja, Kamu belum genap 20 tahun, tapi sudah bisa menembus level petarung energi dalam. Bukankah itu berarti kamu punya harapan sebelum usia 40 tahun untuk mencapai level ahli energi murni? ada bantuan dari kakak ipar, sang master bela diri. Ini sih perkara mudah bagi saya. Sinyau, cepat ceritakan padaku bagaimana cara kamu melakukannya. Dengan pengalaman terobosanmu ini, kelak akan menjadi manfaat besar bagi generasi muda, murid-murid di keluarga Ren kami dalam memperdalam ilmu bela diri mereka. Apa ayah tidak melihat tadi? Itu semua karena kakak ipar yang membantuku. Dia, bagaimana caranya dia membantumu? Dia mengambil keuntungan darimu, lalu tiba-tiba kamu berhasil menembus level baru? Ayah, apa otak ayah sudah menjadi bodoh? Setelah aku kalahkan tadi, sudah jelas kalau kakak ipar menggunakan cara pemberian energi murni untuk membantuku menembus level ini. Kamu mengerti ilmu bela diri? Bela diri apa? Aku sama sekali tidak paham. Lalu bagaimana kamu bisa membimbing Yao Yao hingga dia bisa menembus hambatan yang tidak bisa dia lewati selama bertahun-tahun? Mungkin adik iparku yang punya bakat tinggi, dia berhasil menembusnya sendiri. Kebetulan saja saat itu aku ada di sana. Sepertinya, itu ada benarnya juga. Jangan percaya omong kosongnya. Menurut pengamatanku, bocah ini tidak terlihat seperti orang pintar. Pak Tua, kalau ayah terus bicara sembarangan, percaya tidak aku akan menghajarmu lagi?
Kamu bilang dia ahli bela diri kan? Ya. Dia bisa membantumu menembus level baru kan? Ya, Kemari. Coba lihat ini. ini jurus tinju apa? Ini adalah kitab rahasia ilmu tinju turun-temurun dari keluarga Ren kita. Bisa tolong beri petunjuk sedikit? Benda ini aku tidak mengerti. Hahaha. Benda ini adalah dasar ilmu tinju yang paling umum. Tersebar di dunia persilatan, bahkan anak kecil usia 3 tahun pun paham. Kamu bahkan tidak mengerti ini, tapi masih berani membohongi Sinyao dengan mengaku sebagai ahli bela diri. Aku sudah bilang tadi, itu berkat usaha adik ipar sendiri. Benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidikimu. Kamu itu hanyalah seorang pengantar makanan di jalanan. Orang udik sepertimu bermimpi ingin membimbing seseorang menjadi ahli energi dalam. Pak Tua, jika ayah terus menghina kakak iparku, hati-hati. Aku akan menghabisi ayah demi keadilan. Ayah, meskipun dia hanya orang biasa, ayah tidak boleh mengejeknya seperti itu. Ayah harus tahu, kami akan segera mendaftarkan pernikahan kami. Dosa apa yang aku perbuat? Di kehidupan sebelumnya, anak gadisku berubah jadi sangat kejam. Setiap kalimatnya menusuk hatiku. Di mana obat jantungmu? Ayo kuantar ke kamar untuk ambil obat. Tidak perlu. Hidupku ini cepat atau lambat akan berakhir karena amarah pada kalian berdua. Apa yang ayah katakan? Cepatlah, aku bantu kembali ke kamar. Jaga kakak iparmu baik-baik, jangan sampai dia membuat masalah lagi. Serahkan padaku, kakak tenang saja. Ayahmu tampaknya nyaris tumbang saking marahnya. Kau yakin tak ingin mengejarnya dan memeriksanya? Tenang saja, dalam seminggu dia memang kerap seperti itu beberapa kali. Orang tua itu tidak akan semudah itu meninggal. Kau benar-benar telah menjadi putri yang amat berbakti pada ayahmu. Tentu saja, sejak kecil para tetua selalu memujiku. Sebagai anak yang berbakti, Duh. Itu Yao-Yao, kan? Menurutmu, ada cara supaya ayah mertuaku bisa segera menerimaku? mudah saja. Jreng, jreng, jreng. Kitab rahasia ilmu bela diri ini merupakan pusaka keluarga Renku bernama Tinju Taichi Hunyuan Xingyi. Sayangnya isinya hanya gambar tanpa tulisan, terlalu susah dipahami. Gambar seburuk ini, dibandingkan kitab cetak milikku, terlihat jauh lebih palsu. Nenek moyang, keluarga Ren, berwasiat siapapun yang sanggup menguasai kitab Tinju Taichi Hunyuan Xingyi ini, dialah yang kelak memimpin klan keluarga Ren. Hei kakak ipar, bila kau mampu menguasai Tinju Taichi Hunyuan Xingyi, wah, bukan cuma ayahku yang akan menerimamu. Mungkin saja dia malah akan memujamu bagaikan leluhur, serta menghormatimu sepenuhnya. Bahkan bisa jadi dia langsung bersujud padamu. Di sini juga, kakak ipar, jangan pernah meremehkan kitab Tinju Taichi Hunyuan Xingyi ini. Katanya, ratusan tahun silam, jurus ini diciptakan langsung oleh Raja Bela Diri bermargama. Di dalamnya ada teknik cambuk petir 5 rangkaian. Setiap pukulannya sanggup mengguncang petir. Kehebatannya teramat legendaris dan tak tertandingi. Lalu, memangnya pernah ada yang mampu menguasainya? Sepengetahuanku, selama 100 tahun terakhir, belum ada seorang pun yang berhasil, tapi kecuali Mao Zun sendiri. Bila tak ada yang sukses, mungkin saja kitab ini palsu belaka. Terima. Alihkan. Lancarkan. Apa yang kalian lakukan di sini? Cepat taruh itu sekarang. Sedang apa kalian? Paman kedua, bibi kedua, paman ketiga, kenapa kalian kemari? Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu muncul di kuil leluhur keluarga Ren kami? Bahkan berani membolak-balik buku jurus rahasia leluhur. Keluarga Ren kami sesukamu? Izinkan ku perkenalkan kepada kalian semua dengan bangga. Ini adalah Li Guyi, kakak iparku. Pada saat yang sama dia juga akan menjadi bagian dari keluarga Ren kami, pewaris tunggal ilmu bela diri tiada tanding. Ayahmu bilang, kalian berdua bersaudara, sedang ditipu habis-habisan oleh seorang pecundang. Sepertinya memang benar. Dulu kau suka bikin onar, sudahlah. Tapi kenapa sekarang malah sebodoh ini? Bagaimana bisa kamu memamerkan jurus keluarga Ren kita begitu saja pada orang luar? Apalagi pada orang yang cuma mau hidup menumpang harta perempuan sekampungan ini. Aku, Rangkaian jurus bela diri ini amat sakti dan luar biasa, sangat sukar dipahami, terutama bagian tentang cambuk kilat 5 rangkaian.
Siapapun yang menguasainya, saat meninju, akan muncul kilatan listrik. Selama 100 tahun terakhir, tak seorang pun mampu menguasainya. Lalu atas dasar apa kau percaya pada pecundang seperti dia, bahwa dia bisa melakukannya? Berani sekali kalian. Kalian sungguh berani menghina kakak iparku seperti itu, maka keponakanmu ini akan lupa bahwa kita masih keluarga. Dasar pengkhianat keluarga, mau memberontak? Ya, Sungguh bencana bagi keluarga kita. Ini sungguh dosa. Kakak ipar, mempelajari jurus hebat cambuk kilat 5 rangkaian, bagimu tentu sangatlah mudah. Cepatlah, tunjukkan pada mereka sekarang, agar mereka tahu apa itu kekuatan sejati. Kalau begitu, biar ku coba sebentar. Berhenti. Kakak besar. Akhirnya kau datang juga. Lihatlah ini. Bukankah ini benar-benar kacau? Apa yang terjadi? Xinyao sudah tidak waras. Dia bukan hanya membawa orang asing ke aula leluhur, NBD, bahkan bermimpi. Ingin menyerahkan jurus dewa kita. Secara cuma-cuma kepada orang desa ini. Kakak besar. Anak durhaka, kau benar-benar ingin membuatku mati karena marah. Ayah, obatmu? Mengapa ayah juga ikut turut membuat onar bersama Xinyao? Begini, aku tengah mempelajari jurus dari kitab rahasia ini, namun kurasa isinya cukup gampang dipahami. Tinju Taichi Hunyuan Xingyi ini diturunkan 100 tahun silam oleh pendekar besar bermargama. Dulu, leluhur keluarga Ren harus membayar harga amat mahal demi mendapatkannya, lalu menjadikannya pusaka keluarga. Teknik di dalamnya amat rumit dan mendalam. Kau hanyalah orang awam, jika sembarangan mempelajarinya, kau bisa kehilangan kesadaran bahkan berujung gila. Kakak ipar, jangan pedulikan ucapan mereka. Kau harus percaya pada dirimu sendiri. Kau pasti bisa. Bagaimana kalau ku coba mempraktekannya sebentar, supaya adikmu tak cemas lagi? Ren Mian Mian, perhatikan ini. Inilah kekacauan yang telah kau buat. Pusaka suci klan kita, mana boleh begitu saja dinodai oleh orang desa yang sembarang kau bawa pulang. Lausan, laksanakan hukuman keluarga. baik, laksanakan. Bagaimana kau akan menghadapi para leluhur klan Ren kelak? Sekarang, segera berlutut, dan terimalah hukuman keluarga ini. Benarkah kalau aku bisa menguasai cambuk kilat 5 rangkaian ini, kalian takkan menghukum istriku? Lihat dia. Astaga. Baru saja teknik dasar tinju saja, tak bisa kau pahami, tapi masih berani bermimpi menguasai jurus dewa, warisan klan Ren kami. Penulis kitab Tinju Taichi Hunyuan Xingyi, karya Mak Wuzun ini, adalah seorang mahaguru bela diri. Dahulu, banyak jenius berbakat di dunia bela diri, telah mempelajarinya bertahun-tahun, namun tetap tak mampu menguasainya. Hanya karena engkau melihatnya sepintas, kau berani berkoar bahwa kau sanggup menguasai kitab ilmu sakti pusaka ini? Para leluhur keluarga Ren kami telah menekuninya bertahun-tahun, tetapi tetap tak menemukan satu petunjuk pun. Menurutmu siapa dirimu? Berani-beraninya kau mengklaim bisa melampaui para leluhur keluarga Ren kami? Sampah sepertimu, mau mempelajari cambuk kilat 5 rangkaian? Jangan mimpi di siang bolong. Minggir, jangan halangi kakak menegakkan hukuman keluarga. Jika tidak, jangan salahkan kalau pukulanku melukaimu. Aku, Pa, paman kedua, paman ketiga. Orang yang tak tahu tak bersalah. Dia tak paham seberapa agung dan sakralnya jurus legendaris ini. Itulah sebabnya dia bicara sembarangan. Aku mewakilinya meminta maaf pada kalian. Aku siap menerima hukuman tanpa protes. kau tak bersalah. Kenapa mesti mengaku salah? Hukuman apa lagi? Bagaimana bila aku benar-benar dapat menguasai cambuk kilat 5 rangkaian ini? Hahaha, jika cuma dengan sekilas pandang saja kau bisa menguasai jurus sakti ini, jabatan ketua keluarga Ren ini akan kuserahkan padamu, dan aku akan memanggilmu bos. Kakak, apakah pertaruhan ini tidak terlalu besar? Benar juga? Dia takkan mampu mempelajarinya. Tua bangka, itu kau sendiri yang bilang. Jangan menyesal ya. Aku, kepala keluarga Ren yang terhormat, setiap kata-kataku tentu bisa dipercaya. Kakak ipar, segera tunjukkan tinjumu, jangan sia-siakan target yang menyerahkan diri. Yao Yao, jangan malah memperkeruh suasana. Biar aku saja yang dihukum. Kau benar-benar mengira sampah ini bisa melatih jurus legendaris milik keluarga Ren kita? Ketahuilah, jurus ini sudah ku latih lebih dari 30 tahun, jutaan pukulan telah kulontarkan, tetap saja tak bisa memunculkan cahaya petir. Aku tak percaya dia bisa berhasil. Jika orang sembarangan
bisa menguasai ilmu bela diri tiada tanding semacam ini? Bukankah semua orang akan jadi pendekar hebat dan semuanya menjadi maha guru bela diri? Sudah kuberi kesempatan, sayangnya kau tetap tak berguna. Meski kau hidup 10 kali lagi, takkan bisa menguasai jurus legendaris ini. Kakak ipar, segeralah melayangkan pukulanmu. Tunjukkan pada mereka kehebatanmu itu. Ayo, semua minggir. Beri ruang pada kakak ipar. Majulah, mari kita lihat. Cambuk kilat 5 rangkaian. Pukulan pertama. Ini. Benar-benar ada kilatan petir. Ini mustahil. Bagaimana kau melakukannya? Aku cuma... Selama 100 tahun ini, begitu banyak anggota keluarga Ren, para jenius luar biasa, pun tak satu pun sanggup menguasai cambuk kilat 5 rangkaian. Dia baru melihatnya beberapa kali, sudah mahir memainkannya. Selamat kakak ipar, telah menguasai jurus pamungkas tinju Tai Chi Hunyuan Xingyi. Kalian para tetua kolot, ayo cepat, segera beri salam kepada ayahku si kakak besar. Barusan, kau yang berteriak paling keras, paling kejam, dan paling sombong. Kenapa? Kata-katamu seakan angin berlalu. Tak berani mengakuinya? Aku... Hahaha, mana mungkin. Sebagai seorang ayah, aku selalu menepati janji. Di hadapan kakak besar, terimalah salam dari adikmu. Ayah mertua... Barusan itu cuma gurauan, jangan diambil hati. Ayah, begitu? Hubungan keluarga kita akan kacau? Mulai hari ini, urusan kita masing-masing. Aku panggil kau kakak, dan kau panggil aku ayah. Takkan kacau? Memang ayahku sungguhan, sangat paham situasi. Kakak besar, kau kepala keluarga. Bagaimana bisa kau begini kepada ini? Kalian semua gila. Sejak bocah ini datang, keluarga Ren kita tak ada lagi yang normal. Apa yang kalian tahu? Siapapun yang mampu memicu resonansi dunia, pasti seorang master bela diri. Tak disangka setelah sekian tahun, putriku bisa membawa bagi keluarga Ren seorang master bela diri. Benar-benar keuntungan besar. Lapor, kepala keluarga, ada kabar buruk. Tuan Muda Jiang dan Song Jingang menerobos masuk. Tuan Muda Jiang menerobos masuk bersama Song Jingang. Song Jingang? Mundur, kalian. Kakak, dia sudah menjadi ahli bela diri tingkat atas selama belasan tahun, dialah Song Jingang. Sebelumnya Mian sudah menolak pernikahan itu. Kini Tuan Muda Jiang membawa ahli bela diri sehebat itu kemari. Sepertinya dia ingin balas dendam pada kita. Ahli apa? Omong kosong. Cuma petarung kelas rendah begitu, membawakan sandal kakak iparku pun, dia tak layak. Kenapa kalian panik? Kemarin saja kau menggagalkan rencana jahat Jiang Tao. Hari ini dia sudah membawa ahli bela diri setingkat ini kemari. Kalau sampai dia mengenalimu, aku tak yakin bisa melindungimu. Aku rasa analisismu memang tepat. Itu, apa di rumah kalian ada ruang rahasia atau semacamnya? Biar aku sembunyi sebentar. Aduh, kenapa harus sembunyi? Jangan takut, aku percaya padamu. Percaya saja tak ada gunanya. Dia bahkan membawa ahli bela diri sehebat itu kemari. Meski dia sudah menguasai jurus kilat sekalipun, dalam waktu sesingkat ini, seberapa besar sih kekuatan bertarung yang dia miliki? Hahaha. Si Nyao memang benar, hanyalah petarung kecil, membawakan sandal kakakku saja tak pantas. Apa yang perlu ditakuti? Ayah mertua, terima kasih atas pengakuanmu, tapi menurutku, sepertinya di antara kita ada sedikit salah paham. Tak ada salah paham. Pukulanmu memercikan listrik, itu membuktikan kau sudah menguasai tinju Tai Chi Hunyuan Xingyi. Apa itu seni suci berlian tak terhancurkan, atau petarung rendahan itu? Bagimu, mereka cuma seperti semut kecil. Aku, Siapa yang kau sebut semut barusan? Kepala keluarga, kami sudah mencoba memakai senjata tajam, namun tetap tak mampu melukainya. Baru saja, lebih dari 10 murid keluarga Ren, semuanya terpental dan terjatuh, bahkan menyentuh ujung pakaiannya pun tak sanggup.
Song Jingang ini, ternyata memang seperti yang dikabarkan orang. Tak dapat ditembus senjata apapun, tubuhnya sekeras baja. Jika pertahanannya saja tak sanggup ditembus, bukankah kita sama sekali tak punya peluang menang? Barusan, siapa barusan yang bilang kalau aku di mata saudara Song hanyalah serangga? Sombong sekali ya. Di depan kakakku yang hebat ini, kau memang tampak seperti serangga kecil, bukan? Apakah ayah mertua memang selalu selucu ini? Atau dia kebanyakan minum obat jantung? Mengapa keluarga Ren dan kepala klan ini? Karena ketakutan malah minta perlindungan sekarang. Nah, karena kau sudah berkata begitu, aku jadi makin tertarik untuk melihat sosok kakak dari pihak keluarga Ren dan kepala klan itu. Dia adalah menantuku yang paling tampan dan tiada duanya di dunia. Inilah menantuku tersayang. Ayah mertua, asal tunjuk bisa berakibat celaka loh. Seluruh tubuhnya sama sekali tak memiliki aliran energi bela diri. Jelas-jelas dia cuma sampah tak berguna. Ren Mian, bukan hanya kau berani membatalkan pertunangan kita, kau malah memilih menikah dengan sampah seperti ini? Apa kau tak takut kalau saat ini juga ku habisi keluarga Ren kalian? Kakak iparku telah menguasai teknik bela diri legendaris. Dengan kemampuan sepertimu saja, berani-beraninya menyombong di depan kakak iparku. Aku baru menyaksikan sedikit saja. Adik ipar, kau benar-benar mau mencelakaiku, ya? Oh, begitu rupanya. Pantas saja kau terlihat begitu, tanpa rasa takut sedikit pun. Dengar, sekarang aku ingin membuktikannya. Sebenarnya, apakah ilmu bela diri yang ia pelajari lebih hebat, atau kemampuanku hasil ajaran saudara Song, dan seni suci berlian tak terhancurkan yang lebih unggul? Kakak ipar, lekaslah maju. Kami benar-benar bergantung padamu. Apa guna diandalkan? Nyawaku jauh lebih berharga. Waduh, jangan takut. Kami yakin padamu. Dia itu seorang ahli Huajin. Belum lagi dia mempelajari jurus kura-kura aneh itu. Ahli Huajin katanya. Jurus kura-kura macam apa? Kakak ipar, begitu kau turun tangan, semua beres dalam sekejap. Ayah mertua, ini pasti ada yang keliru kan? Mungkinkah bahwa orang yang bakal tamat dalam sekali jentik itu justru aku? Nak, jangan bilang tidak mampu, kau harus percaya diri. Ingat, di bawah level Grandmaster, kau tak terkalahkan. Aduh, percaya diri, tak sebanding dengan nyawa. Ini pasti ada kesalahan kan? Dulu ayah bilang, nikah siri ini akan dapat rumah dan mobil. Ayah tak bilang, kalau nikah siri bisa menewasku. Ayah dia cuma kurir makanan. Sekalipun dia belajar beberapa dasar jurus dari Tinju Tai Chi Hunyuan Xingyi, Song Jingang tetaplah veteran ahli Huajin serta menguasai seni suci berlian tak terhancurkan. Menghabisinya semudah memukul bocah, bukan? Benar, belajar bela diri butuh latihan tekun bertahun-tahun, bukan cuma baca teknik sebentar, lalu langsung jadi sakti, serta jadi pendekar andal. Kakak besar, meski aku tak berbakat bela diri, namun pemuda bermarga Jiang ini terlalu angkuh. Dia membawa orang meremehkan keluarga Ren kita. Aku rela mengorbankan jiwa raga demi menguji apakah seni suci berlian tak terhancurkan ini benar sehebat dalam legenda. Walau enggan mengakuinya, anak ini bisa mempraktikkan cambuk kilat 5 rangkaian. Apabila diberi waktu cukup untuk berkembang, bisa jadi dialah harapan kebangkitan keluarga Ren kelak. Kakak besar, aku pun siap berjuang keras demi melindunginya. Mengapa kalian tak percaya pada penilaianku? Kakak besarku yang hebat ini, sekali ia turun tangan, ia bisa membuat si raksasa bodoh ini terpental. Kukatakan, apa kalian sudah selesai berdiskusi? Jadi, siapa yang akan maju untuk kuhabisi? Kakak besar, semangat, aku benar-benar mengandalkanmu. Tunggu dulu. Ada apa? Lagi pula, aku ini pendekar yang sudah bertahun-tahun malang melintang. Bagaimana kalau dengan satu pukulan saja kuhabisi orang asing ini? Bukankah itu akan merusak nama baik keluarga Jiang kalian? Benar. Mari kita bicarakan baik-baik, tak usah pakai kekerasan. Diam kau, dasar sampah. Begini saja, saudara Song, apapun keinginanmu. Silakan lakukan sesukamu. Baik, aku juga tak akan mempersulitmu. Hari ini aku akan berdiri di sini selama setengah jam, biar kau memukuliku sepuasnya. Jika aku mundur satu langkah pun, berarti aku kalah. Tapi kalau tidak, ya, lupakan saja. kau cuma punya satu kesempatan ini. Manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk menghadapi sampah macam ini, kakak iparku tak perlu setengah jam. Satu pukulan saja sudah cukup. Hahaha, berani juga kau. Kalau begitu, mari kita lihat saja nanti. Saudara Song. Kakak besar, jangan gentar. Bukankah kau sudah melatih keluarga Ren milikku, Tinju Tai Chi Hunyuan Xingyi itu? Pakai saja gerakan jurus itu, robohkan dia dengan satu hantaman. Mataku sih sudah mengerti, tapi tangan kakiku belum menurut. Lagi pula, aku belum pernah bertarung sungguhan. Kau yakin ini bakal berhasil? Jangan kebanyakan mikir, ikuti saja gerakannya. Satu pukulan saja sudah cukup. Kesabaranku ada batasnya. Kalau kau tak segera ke sini, aku yang akan turun tangan.
Melihat ayah mertua setenang itu, sepertinya dia benar-benar yakin aku pasti akan menang. Jangan-jangan ia sudah menyiapkan kartu rahasia? Pasti begitu. Toh selama lawan mundur selangkah saja, itu sudah cukup. Akan kukerahkan seluruh tenagaku. Ditambah bantuan rahasia ayah mertua, pasti bisa kulakukan. Tubuh baja. Tahan. Alihkan. Lepas. Hahaha. Kau, ilmu tinju apa ini? Kau, ilmu tinju apa yang kau pakai? Ingin mempelajarinya? Sudah kubilang, aku baru saja memahami jurus dari kitab rahasia itu. Mana mungkin sekali pukul bisa membuat orang terpental? Ternyata, ayah mertua, diam-diam membantuku. Ayah mertua memang hebat. Aku bahkan tak sadar beliau bergerak. Apa? Seorang di tingkat seni suci berlian tak terhancurkan, dan ahli tenaga dalam. Terpental hanya oleh satu pukulan? Tinju, Tai Chi, Hunyuan, Xingyi, ternyata luar biasa. Pantas saja ini teknik bela diri hebat. Warisan leluhur? Guyi baru berlatih sebentar. Sudah punya kekuatan begini? Teknik di kitab rahasia ini, tak ada yang bisa menguasainya selama 100 tahun. Apakah dia memang jenius bela diri sejati? Apakah ini berarti aku dapat durian runtuh? Wah, terdengar benar kan? Tak usah peduli. Si gorila bodoh itu, kakak ipar, kau bisa merobohkan mereka semua hanya dengan sekali pukul. Ayah mertua memang luar biasa. Beliau membuat lawan lengah dulu, lalu membantuku diam-diam dari belakang. Jika tidak, mana mungkin efek kejutnya sebesar ini? Ini mustahil. Ilmu kekebalan saudara Song sudah mencapai puncak, seluruh tubuhnya tanpa celah. Mana mungkin teknik murahan keluarga Ren itu bisa sekuat ini? Kalau memang sehebat itu, keluarga Ren kalian sudah berjaya sejak 100 tahun lalu. Dengan ayah mertua di belakangku, aku tak perlu khawatir sama sekali. Kau, apa maumu? Bukankah tadi kau bilang, membiarkanku memukulmu selama 30 menit, aku baru memukulmu 1 detik saja, tahu? Kau, jangan mendekat. Tak kusangka, ternyata kau menyembunyikan kekuatanmu. Kenapa? Takut ya? Kalau begitu, cepat pergi. Tadi orangku sudah berdiri diam, membiarkanmu memukul sekali. Sekarang bukankah kau juga harus berdiri diam, dan biarkan aku memukulmu sekali? Baru itu namanya adil. Toh ada ayah mertua yang mendukungku. Apa yang perlu kutakuti? Cuma 1 pukulan, itu sepele. Kenapa aku harus takut? Tapi bila aku menang, mulai sekarang, kau tak boleh mengusik istriku, apalagi menuntut balas pada keluarga Ren. Baiklah, jika kau menang, segala keputusan ada padamu. Cuy, benar-benar tak tahu malu. Kalian jelas-jelas kalah, masih ingin bermain trik apalagi? Itu barusan, karena Song Jingang meremehkan lawan, jadi kau mendapat celah. Jiang Tao diakui Provinsi Nan sebagai seorang jenius bela diri, terutama berkat kekuatannya yang luar biasa dalam jurus tinju 7 pembunuh. Tinju 7 pembunuh? Pukulan apa itu? Tinju 7 pembunuh memuat 7 jenis, tenaga berbeda, khusus untuk meruntuhkan pertahanan lawan, dan melukai organ dalam, sangat kejam dan dahsyat. Dia sedang menjebakmu, jangan terima tantangannya. Kau sedang mengkhawatirkanku? Kau tengah melindungi keluarga Ren. Lagi pula, aku tak mau jadi janda. Tenang saja, ayah mertua akan mendukungku, takkan terjadi apa-apa. Ayah mertua, nanti aku serahkan semuanya padamu. Memang luar biasa kakakku. Menghadapi lawan sekuat ini, ia tetap tenang dan penuh percaya diri, bahkan menenangkan kita agar tak cemas. Jangan takut, majulah dengan berani. Eksinyau, apa kakak ipar pernah belajar jurus pertahanan tubuh sakti? Sepertinya tidak. Kakak ipar, apa kau pernah belajar ilmu perlindungan tubuh? Belum. Lalu bagaimana? Tak masalah, aku masih bisa belajar sekarang. Selesai. Didaan, secepat itu? Tenang, serahkan padaku. Toh ayah mertua akan membantu, apalagi yang perlu ditakuti. 1 pukulanku ini, merangkum latihan 20 tahun, tidak tahu apakah kau sanggup menahannya. Jangan cerewet. Apakah pertahanan tubuh ini cukup ampuh? Astaga, perisai lonceng emas? Ya ampun, 9,9? Astaga, palsu ya? Celaka, dia bakal tamat. Tinju, 7 pembunuhku, diwarisi dari guru, ternama, dan kutempa bertahun-tahun, dayanya sungguh dahsyat. Siapapun yang kena 1 pukulanku, organ dalamnya pasti remuk parah. Hingga kini, tak ada seorang pun yang selamat. Parat, rasakan pembalasanku. Ayah mertua, tolong aku.
Barusan, itu, bunyi retakan tulang rusuk. Serangan ini amat kuat dan ganas, dayanya luar biasa. Apakah keluarga Ren milikku? Satu-satunya harapan untuk bangkit, sirna begitu saja? Teknik tinju, 7 pembunuh, milik Jiang Tao, telah mencapai tingkat ke-9. Tenaga satu pukulan penuhnya, setara dengan separuh kekuatan master. Apa? Barusan. Harusnya tadi aku tak membiarkannya maju. Kini keselamatannya sungguh terancam. Kakak, tak apa. Tenangkan dirimu. Percayalah pada suami kakak. Jika menantu baikku belum sempat mempelajari teknik perlindungan tubuh sejati, maka satu serangan yang setara dengan setengah kekuatan master ini, meski dia berketerampilan master, dia bakal terluka parah. Lenganku. Tuan Muda Jiang, sepertinya tanganmu patah. Sial, kau kira aku tak tahu tanganku patah atau tidak? Andai bukan karena aku tahu ayah mertuaku, diam-diam membantuku, dan menahan serangan mengerikan ini, pasti aku ketakutan setengah mati saat itu juga. Ayah mertua, hebat. Kakak sungguh hebat. Menantuku yang baik ternyata pura-pura lemah, dan masih menyimpan banyak kartu truf. Aku lengah, barusan aku hampir ketakutan setengah mati dibuatnya. Kau baik-baik saja? Hanya ujung bajuku yang sedikit kotor. Ternyata kau sudah menguasai teknik yang lebih kuat daripada tubuh berlian. Tak terhancurkan. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Seperti orang bodoh, kalian habis. Apa yang mau kau lakukan? Janji yang baru kau buat, sudah langsung kau lupakan. Akan kuhajar kau, sampai babak belur, lalu kuberi kau perhitungan. Apa yang ingin kau lakukan? Kau tahu siapa aku? Aku tak peduli siapa kamu. Aku hanya tahu bahwa kau berani mengusik istriku, maka aku harus memberimu pelajaran sepadan untuk menuntaskan amarahnya. Apa kau sungguh mau menyelesaikannya sampai tuntas? Barusan kita sama-sama melepaskan satu pukulan, ronde pertama selesai. Sekarang, ini ronde kedua. Apa maksudmu? Apa kepalamu bermasalah? Tentu saja, sekarang giliranku untuk memukul. Tuan Muda Jiang, sepertinya pukulannya jauh lebih kuat darimu. Lagi pula kau tak sepertiku, yang sudah melatih ilmu pelindung tubuh sejak kecil. Aku rasa kau akan benar-benar dihajar habis-habisan olehnya. Omong kosong, mana mungkin aku tak tahu? Mana mungkin aku tak bisa melihatnya? Lihat tubuhmu yang ringkih itu, masih berani disebut jenius bela diri. Menurutku, jadi kurir, antar makanan saja, kau takkan sanggup bertahan lebih dari 3 hari. Ren Mian. Aku tuan muda keluarga Jiang yang terhormat. Jika sampai aku celaka di sini, menurutmu, apakah keluarga Ren kalian di Provinsi Nan nanti masih akan punya tempat berpijak? Sebaiknya kita lepaskan dia dulu kali ini. Jika kau memang hendak memberinya pelajaran, tunggu saja 3 hari lagi di turnamen bela diri. Saat itu kau bisa maju, dan apapun yang terjadi, takkan ada yang menyalahkanmu. Mendengar nasihat istri, bisa membuat kita cepat makmur. Ingatlah, rendah hatilah mulai sekarang. Jangan banyak tingkah, kalau tak punya kemampuan. Menurutku, kau bukan siapa-siapa. Sampai muntah darah segala? Benar-benar badan yang payah. Aduh, keponakanku. Bibimu masih punya pil penambah stamina sisa, bawalah pulang untuk menambah darahmu. Hahaha. Ilmu bela diri yang terukir di lonceng keluarga Ren ini, selama ratusan tahun tak ada yang mampu menguasainya. Sekarang kau bilang, bahwa bocah dusun, sepertinya, bisa menguasainya dalam sehari saja? Mana mungkin itu bisa terjadi? Ini, pasti perbuatanmu. Kau sengaja bermain di balik layar, kau sengaja menyuruh bocah kampung ini buat mempermalukanku, kan? Dengar baik-baik, keluarga Ren kalian tamat, benar-benar akan hancur lebur, itu yang kupercaya. Masih berani berkata kasar, sepertinya pukulan yang kau terima masih kurang keras, ya? Kakak ipar, dia masih saja sombong. Patahkan tangannya satunya lagi, lalu singkirkan dia, hingga wajahnya tak dikenali. Aku setuju. Cepat bantu aku berdiri, ambil juga gigiku. 3 hari lagi, di ajang bela diri, aku akan menuntut balas padamu. Ada apa? Mengapa semua menatapku? Inilah menantu kebanggaan keluarga Ren. Lihat, penampilannya benar-benar menakjubkan. Dia dan Mian benar-benar serasi, pasangan yang sempurna. Bakat bela dirimu benar-benar tiada tanding, hingga dapat menguasai jurus leluhur keluarga Ren, dalam tempo singkat. Kedepan, kau pasti jadi harapan keluarga Ren, untuk berjaya lagi. Dulu aku meremehkanmu. Kuharap kau tak menyimpannya di hati. Karena kau mampu menguasai jurus pamungkas keluarga Ren, kau pasti sosok terpilih, yang akan mengangkat kembali keluarga Ren. Bahkan Jiang Tao pun tak sebanding denganmu. Benarkah kau benar-benar menguasai jurus sakti keluarga Ren yang selama 100 tahun ini tak seorang pun mampu mempelajarinya? Jurus dalam kitab ini terlihat begitu sederhana. Mana mungkin sekuat ini? Ini pasti karena ayah mertua diam-diam membantuku. Sebenarnya, ini bukan karena aku.
Semua berkat ayah mertua. Itu karena bakatmu yang luar biasa, hingga kau bisa mempelajari jurus sakti keluarga Ren, dan membalikan keadaan. Mana ada jurus yang bisa langsung membuat orang sakti? Pasti ayah mertua membantuku di balik layar. Aku cuma dijadikan pion untuk pengalih perhatian. Siasat pengalihan yang brilian, benar-benar di luar dugaan. Rencana ayah mertua memang cerdik. Artinya, setelah ini aku harus terus mengikuti sandiwaranya. Bisa menguasai jurus warisan keluarga Ren, dalam waktu secepat itu, kakak besar pasti seorang jenius bela diri. 1/10.000. Hanya saja, sepertinya dia gemar menyembunyikan kekuatannya. Kalau begitu, aku harus terus menemaninya bersandiwara. Ayah Kakak mertua, besar, aku paham maksud kalian. Barusan aku merasa agak gugup. Hadiah yang kubawa belum sempat kuambil untuk kalian semua. Biar kuambil sekarang. Dia punya kekuatan sedahsyat itu, tapi tetap rendah hati. Pria luar biasa seperti itu bisa menjadi menantu keluarga Ren. Sungguh keberuntungan bagi keluarga Ren. Sebelumnya aku salah menilainya. Tak disangka Gui semudah ini, tapi sudah begitu berkuasa. Benar-benar anak muda berbakat. Betul sekali. Memang, kita tak boleh menilai orang hanya dari tampilannya. Aku akui, barusan aku keliru menilai orang. Sesaat tadi, aku bahkan sempat meremehkan Gui. Benar-benar cari gara-gara. Tuh, apa aku bilang? Tak satu pun dari kalian percaya padaku. Suami kakakku memang yang terbaik. Tapi kakak, sebenarnya keberuntungan apa yang sedang kau dapatkan? Seandainya aku lebih awal berkenalan dengan suami kakak, mungkin kakak takkan punya kesempatan. Cinyao, berani-beraninya kau bicara sembarangan begitu? Kan kau hanya sedikit lebih tinggi dan lebih tua dariku dibanding orang kebanyakan. Aku juga lumayan menarik loh. Dan aku masih muda. Coba bilang sekali lagi, ulang sekali lagi, kubungkam mulutmu itu. Ayah, apa benar barusan ayah yang diam-diam membantunya? Kau terlalu melebih-lebihkanku. Kalau aku punya kekuatan sebesar itu, mana mungkin kugadaikanmu untuk dijadikan alat pernikahan politik dengan keluarga Jiang? Lantas bagaimana Gui mengalahkan Song Jingang dan Jiang Tao? Mereka berdua adalah ahli bela diri Huajin yang sudah lama ternama. Mempelajari ilmu tinju Tai Chi Hunyuan Xingyi, hanya seorang master bela diri sejati, yang mampu beresonansi dengan alam. Apa? Setelah ia mempelajari jurus dari kitab rahasia itu, dalam waktu singkat ia sudah mencapai level master bela diri. Kakak, apakah tidak mungkin bahwa ia sebenarnya sudah seorang master bela diri dari awal? Begitu rupanya. Ia memang sudah menyimpan kekuatan luar biasa. Itu sebabnya, ia mampu dalam waktu sesingkat ini, menguasai jurus pamungkas keluarga Ren, serta menimbulkan resonansi dengan alam. Master bela diri semudah itu, ditambah dukungan jurus dahsyat dari keluarga Ren, bukankah kelak ia berpeluang mencapai ranah tingkat dewa? Ranah tingkat dewa. Itu level yang melampaui batas manusia. Bukan cuma menjadikannya kakak. Bahkan menyuruhku memanggilnya ayah pun. Aku bakal tetap bangga. Sudah, tenanglah. Suami kakakku itu rendah hati. Dia tak suka pamer kekuatan. Jangan sampai kalian mengecewakannya. Sinyal benar. Kalian harus menjaga rahasia soal kakak iparku ini baik-baik. Mian, sekarang cepat urus pendaftaran nikah. Malam ini langsung masuk kamar pengantin. $50 rumah siap pakai, 20 villa, asyiknya, sekian juta dolar tunai, puluhan mobil mewah, tunggu bahagia. Tak sangka, selain dapat istri gratis, aku pun langsung kaya dalam semalam. Kah, kamu belum juga tidur? Menghitung uang sampai tangan ini kram, mana bisa tidur? Kasur sudah penuh barang begini. Nanti, aku harus tidur di mana? Kamu juga mau tidur di sini? Rumah keluargamu kan kamarnya banyak. Kita sudah pegang surat nikah. Resmi menjadi suami istri. Seranjang, bukankah itu wajar? Masih mau? Karena kita sudah sah menikah. Tahap berikutnya, tentu segera punya anak. Tapi tak usah seburu itu, kan? Tadi malam saja kita sudah melakukannya. Sampai 7 kali. Urusan punya anak, semakin sering intensitasnya, peluang hamil pun akan kian besar. Aduh, jangan forsir diri sampai habis. Lebih baik lakukan perlahan saja. Perkataanmu, sepertinya ada benarnya juga. Untungnya, aku sudah merebus sup penambah stamina. Tunggu sebentar, biar ku ambil dulu di dapur untukmu. Cepat, minum selagi masih hangat. Bersiap di detik-detik akhir, lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Aku harus lekas mencari apakah ada jurus rahasia keharmonisan ranjang, versi palsu pun tak apa. Sepertinya tingkahku barusan agak tak terkendali. Sungguh memalukan.
Mian-Mian, keluarga Renku, sampai terpuruk ke titik di mana semua orang meremehkan kita. Tahukah kamu, apa sebabnya? Karena kita tak punya Grandmaster bela diri, ditambah kitab pusaka ini, yang selama 100 tahun terakhir tak satu pun mampu mempelajarinya. Kita benar-benar kekurangan talenta. Betul sekali. Keluarga Renku sangat memerlukan talenta saat ini, dan situasinya telah berada di titik yang sungguh mendesak. Jelas, kakak sulungku adalah orang yang paling dibutuhkan keluarga Ren untuk saat ini. Keluarga Ren kita akhirnya memiliki harapan untuk bertahan. Kakakku itu, yang juga menantu kesayanganku, akan menjadi kunci bagi keluarga Ren untuk bangkit lagi. Aku bahkan tak tahu rahasianya atau kelemahannya. Bagaimana bisa mengendalikannya? Apa kamu bodoh? Selama kamu punya anak dengan Guyi, ikatan kalian berdua akan jauh lebih kuat. Kalau kau bisa memberinya 8 atau 10 anak, dia akan benar-benar terikat dan tak akan kemana-mana. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Sudah jelas, dia seorang Grandmaster bela diri, tapi senang berpura-pura lemah. Jangan-jangan melakukannya 7 kali semalam saja, pun belum menyentuh batasnya. Sepertinya sup ini tak terlalu diperlukan. Atas bawah, depan belakang, kiri kanan. Keseimbangan yin dan yang, serta perputaran 5 elemen, ini merupakan terobosan ke ranah ki bawaan. Ternyata dia jauh lebih kuat dari guru besar bela diri. Kenapa kau masuk tanpa mengetuk pintu? Kita sudah menikah, apa masih perlu mempersoalkan privasi? Bukan maksudku begitu. Hanya saja, tiba-tiba punya istri secantik dirimu. Aku agak belum terbiasa. Tadi, apa kau sedang berlatih ilmu bela diri? Tidak, kok. Tadi aku hanya mencoba berlatih sebuah buku rahasia bela diri tiruan. Biar kulihat. Sudah, isinya tidak pantas dilihat. Aku bukan lagi anak 3 tahun, serahkan padaku. Ternyata benar-benar buku ilmu bela diri palsu. Gerakan naik turun, maju mundur. Ini jurus mesra suami istri. Cih, benar-benar memalukan. Aku. Sudah kubilang ini tak pantas dilihat. Kau sendiri yang bersikeras ingin melihatnya. Jangan salahkan aku kalau matamu tercemar. Hanya bermodal tumpukan buku rahasia palsu, dia bisa berlatih sampai ke ranah guru besar bawaan. Mungkinkah dia jenius bela diri yang muncul sekali dalam sejuta orang? Konon bagi orang seperti itu, selama dia membuka jalur energi Ren dan Du, baik buku rahasia asli maupun tiruan, menurutnya, tak ada bedanya sama sekali. Kenapa kau menatapku begitu? Kalau dia benar-benar punya fisik seperti itu, maka keturunan kita punya peluang besar mewarisinya. Kalau begitu, bukankah kelak keluarga Ren kita bisa mempunyai lebih banyak Grandmaster bela diri? Sedang apa kalian? Malam ini begitu panjang, aku pun susah tidur. Aku tak sengaja masuk kamar yang salah. Bukan, sudah kubilang jangan berdesakan tapi ayah tak mau dengar. Kakak ipar, Apakah keluargamu punya hobi aneh seperti ini? ini semua ulahmu. Sudah tengah malam, bukannya tidur, kau malah menyeretku keluar jalan-jalan. Dasar bocah nakal, jelas-jelas itu idemu. 3 hari lagi, di Provinsi Nan, turnamen bela diri yang bakal diikuti oleh semua keluarga bela diri kuno besar akan resmi dimulai. Kakak besar, saat itu tiba, keluarga Ren kita akan sangat bergantung padamu. Selama ada ayah mertua di sana, turnamen bela diri apapun, bukankah itu akan sangat mudah ditaklukkan? Apa hebatnya keluarga Jiang itu? Cuma badut tak berguna, sekali gerak saja beres. Kakak ipar memang hebat. Sepertinya, kakak besar belum mau membuka jati dirinya. Karena dia senang bersembunyi sambil pura-pura lemah, maka saatnya nanti aku harus membantunya menjaga wibawa. Tepat sekali, selagi aku di sini, keluarga Jiang yang kecil bisa dilenyapkan dalam satu gebrakan. Ayah mertua memang luar biasa. Kakak besar juga hebat. Betapa megahnya mereka yang mampu naik ke panggung ini
Bukankah semuanya pendekar sejati? Apa kau tak mau naik untuk unjuk diri? Kau bercanda. Lupakan saja. Aku bahkan tak paham apa itu bela diri. Kalau aku nekat naik, bisa-bisa mati di tempat. Teruslah bersandiwara, pura-pura sesukamu. Jika ayah mertua ada di sini, aku bisa sedikit berakting. Tapi tanpa beliau, aku harus tetap rendah hati. Aduh, tombak panjang itu, kalau sampai menusuk badan, bukankah bakal berlubang? Dari mana muncul orang kampung ini? Gayanya seperti belum pernah lihat dunia. Bukankah ini si jelita nomor 1 di Provinsi Nan, yaitu Ren Mian Mian? Baru beberapa hari tak bertemu, tubuhmu makin berisi ya. Wajahmu juga tampak segar sekali. Siapa sih dia ini? Sepertinya resleting celana seseorang terbuka, sampai makhluk seperti ini bisa lolos. Dasar brengsek, apa yang baru saja kau katakan? Berani-beraninya dia menghina Hejian. Hejian itu anak orang kaya terkenal seantero Provinsi Nan. Dia terkenal pendendam. Bocah ini memang tak sayang nyawanya. Betul. Kudengar kau menikah dengan pria kampung. Ternyata benar. Katanya dia hanyalah kurir makanan. Menikah dengan sampah begini, jangan-jangan dia punya kelebihan luar biasa. Sebenarnya, aku juga lumayan. Bagaimana kalau kita coba sekarang? Aku tak peduli siapa kau, berani-beraninya menghina istriku. Cari mati. Apa yang sedang terjadi? Hejian, mana mungkin di depan umum dia diputar-putar seperti gasing. Bagaimanapun Hijian dia kan petarung Neijin. Presiden Ren, cuma orang biasa, kok bisa? Sebenarnya, seberapa lemahnya dia? Dasar kau, berani-beraninya menyerangku diam-diam. Aku, jangan bercanda. Di depan orang sebanyak ini, kau menuduhku, awas, kulaporkan kau atas pencemaran nama baik. Si Hejian ini, apa otaknya jadi lemot gara-gara satu tamparan barusan? Dia benar-benar bahkan tak sempat bergerak sedikit pun. Tampaknya dia bukan cuma lemah, penglihatannya pun buruk. Tamparan barusan, paling tidak selevel kekuatan petarung Neijin. Jangan-jangan gara-gara teknik palsu itu, kitab gadis suci, baru berlatih dengannya beberapa hari, sudah bisa sekuat ini. Pasti ayah mertua diam-diam membantuku. Aku memang harus mengandalkan ayah mertua. Ada backing di belakang, rasanya luar biasa. Sejak kecil, kakakku tak bisa belajar bela diri. Cuma tidur beberapa malam bareng kakak ipar, kultivasinya langsung naik ke tingkat petarung Neijin. Apakah latihan berpasangan memang jauh lebih cepat ketimbang berlatih sendiri? Mau kemana? Asal kakak dan iparku tak keberatan, aku juga mau naik level lebih cepat. Ayah mertua dan adik ipar begitu akrab, bahkan di acara seperti ini, masih saja bercanda tanpa memedulikan tempat. Ren Mian Mian, berani sekali kau mempermalukanku di depan umum. Mau cari masalah, ya? Kurir makanan rendahan, masih berani memukulku? Tuan Muda He, silakan lewat sini. Minggir. Bukankah di belakangmu ada keluarga Ren yang mendukungmu? Kuingatkan kau, keluarga Ren sudah menyinggung keluarga Jiang. Sebentar lagi keluarga Ren akan hancur. Terus kenapa? Aku bermurah hati memberimu jalan selamat. Kalau sekarang kau berlutut dan minta maaf padaku, mungkin aku masih membiarkanmu hidup. Kalian segelintir orang picik yang tak tahu diri, tak terpikir oleh kalian betapa kuatnya ayah mertuaku. Selama ayah mertuaku ada di sini, kalian tak lebih dari sampah yang bisa dihancurkan sekejap. Kalau begitu, aku pun memberimu kesempatan. Jika sekarang kau berlutut padaku dan minta maaf pada istriku, kelak saat keluarga Jiangmu runtuh, kau mungkin masih bisa menjaga mulut besarmu agar tak ikut remuk. Cuma pesuruh pengantar makanan, pecundang yang bahkan mungkin tak tahu apa itu bela diri, berani sesumbar, mengaku akan memusnahkan keluarga Jiang. Sepertinya kau benar-benar mau cari masalah. Memang betul, aku tidak mengerti bela diri, tapi aku tak selemah dirimu. Baru kena 2 tamparan wajahmu sudah bengkak tak karuan, masih saja banyak omong. Andai aku jadi kau, aku pasti sudah pulang dari tadi. Sialan, berani-beraninya kau menghinaku? Hei kalian, hajar dia. Hei, jangan kabur dulu. Waduh, pura-puraku kebablasan. Hei, jangan mendekat. Aku sudah menguasai Tinju Tai Chi Hunran Xingye. Seni bela diriku sangat berbahaya. Jangan sampai kalian celaka. Hei, jangan bergerak. Sejauh yang aku tahu, teknik kultivasi keluarga Ren itu, selama 100 tahun tidak ada seorang pun berhasil menguasainya. Kamu hanyalah seorang kurir pengantar makanan dari desa, mana mungkin bisa menguasai teknik itu. Nak, lain kali, kalau mengarang kebohongan, ingatlah untuk membuatnya terdengar lebih masuk akal. Salah perhitunganku, aku lupa tentang fakta bahwa tidak ada orang yang pernah berhasil menguasainya.
Jangan mendekat. Aku tidak hanya menguasai satu teknik kultivasi itu saja. Tadi malam, aku juga melatih. Dao Zuan Xingyi. Hanya versi cetakan biasa? Nak, lain kali, ingatlah mencari kitab rahasia yang asli jika ingin menipuku. Lagi pula, aku ingatkan kamu, keempat pengawalku ini, semuanya bisa dengan mudah menghabisi pendekar puncak tenaga dalam hanya dengan satu pukulan. Dasar buta, kenapa kamu memukulku? Lihat yang benar sebelum bertindak. Menjauhlah. Biar aku yang lakukan. Kalian ini sebenarnya berada di pihak siapa? Hajar dia, semuanya hajar dia. Mana mungkin? Keempat orang ini, mereka semua pendekar tingkat puncak tenaga dalam. Mana mungkin menyentuh ujung bajumu pun tak sanggup? Tak apa. Tanahnya begitu dingin, mengapa kalian rebahan di sini? Kali ini, bahkan ibumu pun pasti tak akan mengenalimu lagi. Bintang bergeser, membalas dengan jurus silawan sendiri. Ini rahasia teknik bela diri keluarga utama. Jangan mengada-ada. Di belakangmu, pasti ada yang diam-diam membantumu. Saat genting begini, memang harus mengandalkan ayah mertua. Kakak sulung terlalu merendah. Teruslah berpura-pura. Kalian berdua terus saja berpura-pura. Apakah Ren Zhengwo yang bertindak di belakang? Tidak mungkin. Kemampuan bela diri pria bermarga Ren itu telah mandek di tingkat tenaga dalam selama bertahun-tahun. Mana mungkin dia sanggup melawan 4 orang sekaligus tanpa celah sama sekali? Lihat, siapa sebenarnya pelayan ini? Gayanya lumayan unik juga. Efek riasannya terlihat sangat nyata. Kau. Biar kalian ketakutan, ku beritahu, dia adalah tuan muda keluarga He kami, He Jian, tuan muda He. Pukulan ini, sungguh. Sampai ibunya pun takkan mengenalinya. Lagi pula aku bukan ibunya. Keluarga He kami sudah sejak lama telah bersekutu dengan keluarga nomor 1 di Provinsi Nan, keluarga Jiang. Apa yang kalian perbuat sekarang sama saja menghina keluarga Jiang. Tuan muda Jiang akan segera datang, kalian habis. Kalian benar-benar kelar. Patriark keluarga Jiang telah menjadi master seni bela diri. Bahkan Tuan Muda Jiang adalah ahli tingkat tertinggi. Saat ini, keluarga Jiang sedang berada di puncak kejayaan. Tak seorang pun berani sembarangan menantang keluarga Jiang. Kini keluarga He pun takluk pada keluarga Jiang. Bila keluarga He merasa terhina, maka keluarga Jiang pasti turun tangan membela. Tampaknya keluarga Ren kali ini takkan bisa lolos lagi. Ren Zhengwo, jangan bilang aku tak memberimu peluang untuk selamat. Jika kau sanggup menempatkan keadilan di atas ikatan keluarga, patahkan tangan dan kakinya untukku, lalu berlutut padaku minta maaf. Saat keluarga Jiang memusnahkan keluarga Ren kalian, aku masih bisa membiarkan para wanita keluarga Ren tetap hidup hanya agar bisa kumanfaatkan. Dasar tukang omong kosong. Kalau otakmu belum berkembang sempurna, sebaiknya lekas kembali ke rahim ibumu untuk memperbaiki otakmu. Putriku, kerja bagus. Orang seperti ini yang hanya berani karena ada backing, memang harus dihajar keras. Kalian tak punya etika bela diri? Berani menyerang secara sembunyi-sembunyi. Kakak lihat, ini pertama kalinya ayah memujiku. Gila, kalian benar-benar edan. Sudah tahu hubunganku dengan keluarga Jiang, masih berani bertindak begini padaku. Hari kehancuran keluarga Ren sudah di depan mata. Keluarga Jiang terkenal kejam dan bengis. Selama bertahun-tahun, siapapun yang berani menentang mereka, semuanya langsung disingkirkan. Itulah sebabnya mereka jadi keluarga nomor 1 di Provinsi Nan. Padahal keluarga Ren tahu bahwa keluarga Jiang sedang di puncak, namun masih berani begitu sombong. Apa mereka sudah hilang akal? Sepertinya, keluarga Ren hampir hancur. Apa hebatnya keluarga Jiang? Di depan suamiku kakak, mereka sama sekali tak berarti. Berani-beraninya merendahkan keluarga Jiang kami. Benar-benar cari masalah. Berani sekali kau menghina keluarga Jiang. Benar-benar cari gara-gara. Tuan Muda Jiang, akhirnya kau datang juga. Aduh, dari mana datangnya kepala babi ini? Ini aku. Aduh ampun, lukanya parah sekali. Siapa yang melakukan ini? Tuan Muda Jiang, kami dari keluarga He selalu patuh pada keluarga Jiang. Mereka jelas tahu hubungan kita, tapi tetap sekejam ini. Ini bukan cuma memukulku, tapi jelas sudah menantang harga diri keluarga Jiang. Anak muda, tenang saja.
Saat aku sudah menundukkan keluarga Ren itu, aku sendiri yang akan melumpuhkan tangan dan kakimu, lalu di hadapanmu, aku akan membuat perhitungan dengan Ren Mian Mian. Sepertinya waktu itu, pukulanku masih terlalu lembut hingga kau tak kapok. Kamu, Perlu kuajari lagi, kali ini aku takkan berbelas kasihan. kau bertingkah begini hanya karena kau punya penopang di belakangmu, kan? Biar ku tegaskan, selalu ada langit di atas langit. Yukihime! Lumpuhkan tangan dan kakinya, buat dia tak berkutik. Aku ingin menuntaskannya perlahan. Anak muda, kali ini, kau benar-benar salah pilih lawan. Yukihime adalah kunoichi ternama dari Jepang, kemampuannya setara petarung tingkat tinggi. Untuk meladeni sampah seperti kalian, itu sebenarnya berlebihan. Semua bakal beres dengan mudah. Tubuhmu terbebani berat, tapi masih saja hebat begitu. Aku penasaran, apakah ayah mertua yakin bisa menundukkannya? Ahli kelas bawah berani-beraninya mengaku master. Bukan cuma petarung mediocre, bahkan master sejati pun di hadapan kakak sulungku akan langsung roboh dalam satu serangan. Ayah mertua benar-benar percaya diri, sepertinya akan aman. Kalau begitu, aku tak perlu takut lagi. Jangan bilang aku menindas perempuan, silakan kau mulai duluan. Keterlaluan. Awalnya aku berniat membiarkan jasadmu tetap utuh, tapi karena kau tidak tahu diri, akan kubuat kamu merasakan sendiri kekuatan sejati bela diri Toyo. Tenaga dalamnya begitu kuat, tak salah lagi. Dia seorang ninja Toyo, kemampuannya sudah setara dengan seorang master bela diri. Dia menahan serangan hanya dengan satu tangan. Bocah ini sungguh terlalu sombong. Bahkan jika ia bertarung dengan segenap tenaga sekalipun, sepertinya ia tetap takkan menang. Kali ini nyawanya benar-benar terancam. Bocah, setahun dari hari ini akan jadi hari peringatan kematianmu. Jangan khawatir, aku akan mendoakan kepergianmu. Dasar, rasakan ini. Kalian semua, hentikan. Ternyata dia adalah mantan pemimpin aliansi bela diri, Wu Xiaotian. Salam hormat Tuan Wu. Kami menghaturkan salam, Tuan Wu. Ya. Kau tak apa-apa? Refleksnya ternyata langsung melindungiku. Lelaki yang kupilih ini memang tidak salah. Turnamen bela diri ini bahkan belum resmi dimulai. Apa yang kalian lakukan? Pak Wu, jelas sekali, bocah inilah yang lebih dulu memancing keributan. Aku cuma sekadar ingin memberinya pelajaran kecil. Kalau ada dendam, mari kita tuntaskan di atas arena. Kenapa harus bertarung pribadi di bawah panggung? Sepertinya, keluarga Jiang kalian kini kian tak terkendali, bahkan, hingga tak menganggap provinsi Nan kita, serta aturan berusia ratusan tahun ini sama sekali. Pak Wu, Anda salah paham. Tadi kami cuma bercanda saja, lain kali kami takkan berani lagi. Ci. Bocah, kubiarkan kau bernapas lega sebentar. Begitu konferensi dimulai nanti, aku akan langsung menyingkirkanmu. Ayo pergi. Tunggu saja. Bagaimanapun, ayah mertuakulah yang akan turun tangan. Pak Wu, lama tak berjumpa. Saudara Ren, ada beberapa hal yang ingin kubahas berdua denganmu. Mari ke sini. Di tempat umum begini, berpelukan begitu, benar-benar tak sopan. Nona Wu, kakak serta kakak iparku adalah pasangan sah. Bahkan kalau mereka berciuman di muka umum pun tak soal. Saranku, sebaiknya Anda tak usah mencampuri urusan orang. Berciuman di depan umum? Ren Mian Mian, kabarnya kau menikah dengan pria acak yang kau temui di jalan? Xinlan, aku ingin resmi mengenalkannya padamu. Dialah suamiku. Ren Mian Mian, kau benar-benar serius melakukan ini? Aku tak bercanda, ini sungguh nyata. Kami sudah punya surat nikah, diakui negara, kami pasangan sah. Ren Mian Mian, kau wanita tercantik di Provinsi Nan. Awalnya kukira kau akan menikahi pemuda hebat, tak disangka kau justru memilih pria kampung semacam ini. Hei, kau tahu apa? Kakak iparku ini adalah ahli berkekuatan luar biasa dan sengaja menyembunyikan diri dari dunia. Wajahnya yang tampak biasa hanya penyamaran belaka dan sikap rendah hatinya adalah sifat mulianya. Kalau kau masih meremehkan orang lain, awas, bisa-bisa kuajar kau. Anak muda, sebaiknya kau jujur padaku, apa sebenarnya yang telah kau lakukan pada dua gadis tolol ini, sampai mereka kehilangan akal dan tak mampu lagi membedakan yang benar. Kalau kau tak mau bicara, jangan salahkan aku kalau harus melakukan kekerasan padamu. Xinlan berbakat luar biasa. Berasal dari keluarga terhormat, berlatih seni bela diri sejak usia 3 tahun, menguasai tenaga luar di usia 8, dan telah lama menjadi ahli puncak. Awas, jangan sampai kalah memalukan, jangan ceroboh. Bukan begitu, dia. Iya. Sayang, tolong selamatkan aku. Ren Mian Mian, lihatlah, pecundang ini cuma bisa bersembunyi di belakang perempuan. Berani-beraninya kau mau menikah dengannya. Aku benar-benar tak habis pikir apa yang ada di pikiranmu. Jangan tertipu oleh tampang polosnya itu, dia sebenarnya luar biasa. Hebat apa maksudmu?
Kakak ipar, hajar dia. Tapi, bukankah ini keterlaluan? Lamban sekali. Cuma buang waktu. Hari ini akan kubuat dua gadis tolol ini menyaksikan jati dirimu yang sesungguhnya. Jangan lakukan itu. Hah? Jangan begitu. Akhirnya ayah mertua pun muncul, kini aku tak perlu takut lagi. Apa kau terluka? Paman Ren, terima kasih atas itikat baik Anda. Namun, bukankah Anda khawatir pada orang yang keliru? Sungguh aneh. Apa yang salah? Nyawamu yang kecil itu barusan nyaris hilang tahu. Untung aku datang tepat waktu. Jangan konyol. Xinlan, lihat dirimu, sikapmu begini. Tak tahu sopan santun sama sekali, segera mundur. Ayah, mengapa ayah turut membela orang desa ini? Orang desa ini, bukan, pemuda ini, ialah menantu pilihan langsung Paman Ren. Ia menantu pilihan Paman Ren. Kenapa? Apa kau hendak meragukan pilihan Paman Ren? Ini. Dia itu bukan hanya menantuku, tapi ia juga bos besarku, serta calon kepala suku keluarga Ren kami kelak. Paman Ren, apa Paman mulai pikun? Menerimanya sebagai menantu saja sudah keterlaluan. Sekarang malah mengakuinya sebagai bos, bahkan calon pemimpin suku keluarga Ren. Benar, saudara Ren. Perkara menerimanya sebagai menantu, itu kita kesampingkan dulu. Tapi kau mengangkatnya sebagai bos, aku merasa, bukankah hal itu terlalu tergesa-gesa? Pak Wu, peraturan keluarga Ren kami, Anda pasti tahu itu. Keputusanku ini tidak bermasalah sama sekali. Benar. Aturan lama keluarga Ren berbunyi, siapapun yang mampu menguasai ilmu tingkat dewa, berhak menjadi pemimpin suku keluarga Ren. Jangan-jangan, ia benar-benar telah menguasainya? Semua ini nyata, tanpa rekayasa. Dalam waktu sangat singkat, dia telah menguasai dasar ilmu dewa itu. Bila diberi waktu lebih lama, ketika ilmunya mencapai puncak, masa depan pemuda ini sungguh tak terbatas. Kelak, ketika ia memimpin keluarga Ren mengembalikan kejayaannya, bukankah itu hanya soal waktu? Pantas saja, hari ini Anda tampak begitu bersemangat. Memang benar kata orang, kabar bahagia dapat mengobarkan semangat. Pak Wu, Anda terlalu memuji. Wah. Saudara Wu pasti menyangka, bos besarku ini hanya mempelajari dasar ilmunya. Andai saja ia tahu bahwa bosku sebenarnya telah menguasai semuanya, pasti ia akan sangat iri, bukan? Ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa ayah juga mengakui orang desa ini? Mungkin, itu karena aku ini, berwajah menarik, serta berhati ksatria. Tuan Wu, jangan sampai Anda tertipu oleh bocah licik ini. Sudah rahasia umum, bahwa jurus pusaka keluarga Ren ini selama 100 tahun tak seorang pun mampu mempelajarinya. Hanya bergantung pada dia, seorang pendatang kampungan entah dari mana, bisa langsung menguasainya seketika? Mana mungkin? Tepat sekali. Selama 100 tahun terakhir, tak ada yang sanggup melatih ilmu hebat itu, tapi dia cukup melihat, lalu langsung bisa. Ini. Apakah ini masuk akal secara ilmiah? Apakah ini logis? Masih saja ada yang percaya. Ini sungguh konyol. Menurutku, ini bukan cuma buta, tapi jelas-jelas otaknya hilang. Benar. Selama 100 tahun terakhir, keluarga Ren telah melahirkan banyak murid berbakat, namun tak satu pun yang sanggup menguasai ilmu pusaka itu. Dia hanya menengok kitab rahasia itu sebentar lalu mengaku sudah menguasainya. Satu-satunya kemungkinan dia pasti menipu. Tipu daya serendah ini saja masih dipercaya? Orang-orang keluarga Ren sebaiknya cepat ke rumah sakit buat periksa mata. Hei, kalau sekarang kau bisa mempraktekkan salah satu jurus ilmu sakti keluarga Ren, meski cuma sepotong, aku akan segera berlutut di hadapanmu dan memanggilmu kakek. Selama ada mertuaku, aku bisa bertindak bebas. Tak perlu takut pada dua orang tolol ini. Hei, kalian berdua pecundang yang sudah kukalahkan. Benar-benar tak kapok. Yang satu sudah kupecahkan giginya, yang satunya kubuat wajahnya bengkak, tapi masih saja berani ribut di sini. Kamu. Bagaimana? Belum kapok juga? Mau kuberi pelajaran lagi? Bocah. Kau kira aku tak berani melenyapkanmu beserta sekte keluarga Ren di belakangmu? Diam. Ini arena pertemuan turnamen seni bela diri, bukan pasar depan rumahmu. Baik, Tuan Wu, itulah yang kutunggu darimu. Karena ini turnamen seni bela diri, maka ayo buktikan di atas ring. Bagaimana? Yukihime, maju. Kak, semangat. Sepertinya ayah mertua sangat yakin. Kalau begitu, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Kejuaraan bela diri Provinsi Nan seharusnya hanya mengundang komunitas bela diri Provinsi Nan untuk ikut serta. Dia itu orang Jepang. Apa kelayakannya untuk naik ke arena? Ajang bela diri ini pun tak punya aturan jelas, yang mengatur batasan atau larangan bagi praktisi bela diri asing untuk berkompetisi. Komunitas bela diri Provinsi Nan sudah lama punya aturan tak tertulis. Perlukah masih dibahas dan dijelaskan dengan gamblang? Seni bela diri tak mengenal batas negara. Seorang praktisi bela diri asing
datang kemari untuk bertukar ilmu secara bersahabat. Bukankah sebaiknya disambut? Selain itu, Yukihime ini kini telah bergabung dengan faksi keluarga Jiang kita. Artinya, dia bertarung atas nama keluarga Jiang. Ini sepenuhnya wajar dan sesuai aturan. Tak ada celah untuk diperdebatkan. Kalau Tuan Wu tetap menolak, orang akan curiga ada ketidakadilan. Yukihime ini adalah master ternama dari Sekte Shindao di Jepang. Bertahun-tahun silam, dia telah mencapai tingkat master Huajin. Kekuatannya susah diukur, bahkan mengerikan. Bahkan aku tak yakin 100% bisa menang. Bukankah dia cari mati, naik ke sana? Tidak masalah, aku yakin padanya. Saudara Wu, tak usah terlalu cemas. Betapa hebatnya kakak iparku, takkan bisa kau bayangkan. Gila, dunia ini benar-benar gila. Saudara Ren, bocah ini memang berlatih warisan ilmu dewa keluarga Ren kalian. Aku juga tahu, masa depannya pasti cerah. Tapi waktunya berlatih masih sebentar, sudah menantang Master Kawakan, apa kau tidak cemas sama sekali? Seorang master, di depan kakak sulungku, mereka cuma sampah tak berguna. Kakak besar, gunakanlah ilmu sakti warisan keluarga Renku, perlihatkanlah kehebatannya kedigdayaan bela diri provinsi nan kita. Mendengar nada bicara ayah mertua yang begitu percaya diri ini, untuk menantang wanita dari dongeng ini, beliau tampaknya sangat yakin bakal menang. Tak ada masalah. Astaga, ini yang kalian sebut ahli, berjalan saja goyah. Memang penipu rendahan, topengnya terbuka sebelum bertarung. Segera turun. Hati-hati. Atau kau bakal celaka. Lihat, benar kan kataku? Pertama, ikuti instruksi di tinju Tai Chi Hunyuan Xingyi. Jalankan jurus 5 cambuk berantai sebagai pemanasan, lalu tunggu aksi ayah mertua. Meliuk dan melompat begitu, apa sih yang dia lakukan? Sepertinya ini kayak kesetrum waktu pipis. Hei Yukihime, jangan buang waktu dengannya. Lekas buat dia bertekuk lutut. Ini. Apa? Bagaimana bisa? Pasti ada seseorang di balik semua ini yang bermain curang. Tadi aku tidak melihat jelas apa yang sebenarnya terjadi. Seorang master yang telah lama termasyhur dari Sekte Shindao, bahkan sebelum menyentuh ujung baju lawan, sudah terlempar keluar. Dia, bagaimana dia melakukannya? Rasakan akibat meremehkan orang. Bagaimana? Perih sekali kan dipermalukan? Apakah ini kekuatan seni bela diri legendaris milik keluarga Ren? Baru teknik dasarnya saja, tenaganya sudah sebegitu dahsyat. Sepertinya aku masih menyepelekan mereka. Masa depan keluarga Ren tampaknya sungguh akan melahirkan legenda. Bagaimana, Tuan Wu? Bukankah yang kukatakan tadi terbukti? Ini karena wawasanku masih dangkal. Haha, tak kukira di dunia ini ternyata ada juga jenius bela diri sekuat itu. Aduh, justru bocah ini yang berjodoh mendapatkannya. Haha. Menurutku, tak lama lagi, penguasa seni bela diri Provinsi Nan, besar kemungkinan akan berganti. Kebangkitan keluarga Ren kalian, sudah di pelupuk mata. Kakak besar, sungguh membanggakan. Benar kan? Semua ini sudah dalam kendali ayah mertua. Lanjutkan akting, teruskan sandiwara kalian. Begitu kutangkap siapa biang keladimu di balik layar, aku akan langsung melenyapkan kalian berdua. Cukup, di hadapan semua orang, pemenang arena sudah ditetapkan, apalagi yang mau dikatakan? Siapa lagi yang mau kau ancam? Anda. Apa maksudmu? Tepati janjimu sekarang juga. Tuan Wu, apa benar Anda mau memaksa kami, keluarga Jiang berlutut dan meminta maaf? Kau tak mau mengakui ucapanmu sendiri? Berniat menarik ucapanmu. Di depan para pendekar, ingin berbuat curang? Menyuruh adik Jiang Feng berlutut di muka umum? Keluarga Wu, apa Anda tak lagi menganggap keluarga Jiang? Kakak besar, akhirnya kau datang juga. Jiang Feng, dia yang terkuat di generasi muda keluarga Jiang. Kenapa dia muncul di sini? Katanya Jiang Feng ini memiliki bakat luar biasa, dan kekuatannya juga dahsyat. 3 tahun yang lalu dia sudah menembus level master bela diri. Setelah itu, dia bahkan menimba ilmu di Sekte Shinto Dongying. Kini, kekuatannya tampaknya tak terukur lagi. Sekte Shindao ini merupakan aliran bela diri terbesar di Jepang. Dalam beberapa tahun belakangan, perkembangannya melesat pesat. Bahkan, mereka berkali-kali menantang para pendekar Daxia kita dan nyaris tak pernah kalah. Sepertinya mereka berniat menguasai dunia bela diri Asia. Tahukah kalian, senior itu sejak lama telah ditunjuk oleh ketua Sekte Shindao sebagai murid pribadi. Dengan kemampuan hebatnya, dia terus menorehkan prestasi di sekte itu. Akhirnya, ia pun menjadi murid utama tetua di Sekte Shindao. Murid tetua Sekte Shindao. Artinya posisinya amat tinggi, hanya 1 tingkat di bawah sang ketua. Betapa terhormat posisinya. Hei,
Kalian tak melihat inti masalahnya? Sekte Shindao selalu menjunjung hukum rimba. Jika ada yang mampu menjadi murid tetua, maka kekuatannya jelas nyaris setara dewa. Apa seorang master sehebat itu di usia semuda ini? Keluarga Jiang punya penjaga bela diri sekuat itu? Nampaknya dia bakal jadi nomor 1 di Provinsi Nan. Bukan hanya nomor 1 di Provinsi Nan, bahkan di level nasional, orang sekuat dia bisa dihitung dengan jari. Ren Mian, andai dulu kau mau menikah denganku, dengan kekuatan besar keluarga Jiang, keluarga Ren pasti ikut berjaya dan bangkit lagi. Sayang sekali, kau menyanyiakan kesempatan itu, menyanyiakan pria sehebat aku. Cih. Nah, bagaimana? Apakah kini kau menyesal sampai ingin menangis? Kau pasti menyesal setengah mati. Menyesal? Hanya seekor ulat kecil dari keluarga Jiang, apa yang bisa membuatku merasa menyesal? Kurang ajar. Perempuan dari keluarga kelas 2 berani-beraninya menghina keluarga Jiang kami. Mau cari mati. Coba saja, siapa yang berani menyentuhnya? Jadi, kau kurir ojek yang mengantar makanan itu? Betul. Akulah yang dijuluki kurir terpercaya. Tak pernah terlambat, raja antar makanan distrik barat. Sepertinya, kau sering pesan makanan online. Sampai hafal wajahku. Kau kira dirimu siapa? Tak pantas bagi kakak tertuaku. Murid utama dari Sekte Shindao ini. Untuk mengenal sampah sepertimu. Cuma kurir makanan, berani-beraninya melangkah ke aula turnamen seni bela diri ini. Benar-benar tidak tahu diri. Memangnya kenapa? Dengan kurir makanan, aku punya asuransi serta dana pensiun. Kau punya? Tidak punya. Kau? Hahaha. Apa hebatnya gelar murid utama itu? Cuma karena jadi murid utama. Kau kira semua orang di sini sampah? Kulihat kau sudah kelewat sombong, sikapmu keterlaluan, cuma demi pencitraan belaka. Selama ada mertuaku yang kekuatannya luar biasa, murid utama manapun, tak satu pun sebanding dengannya. Mau mati, ya? Wah, gawat. Jangan-jangan mertua juga tak yakin? Keponakan Jiang, ini aula turnamen seni bela diri. Semua harus patuh aturan, dilarang duel pribadi. Diam kau. Cuma seorang mantan ketua aliansi bela diri berani menguliahi aku soal aturan. Ingat ya, di hadapanku, aturanku adalah hukum. Anda? Saat ini, kekuatan Sekte Shindao begitu besar, menggetarkan se-Asia. Seorang ex-ketua aliansi bela diri Provinsi Nan. Tampaknya memang tak berdaya. Rendahkan suaramu. Jika murid utama Sekte Shindao ini betul-betul turun tangan, kita pun bakal terseret. Bocah, kalau tak mau celaka, kau bisa meniru anjing penjilat bersujud di tanah sambil memohon ampun. Kalau moodku sedang baik, aku biarkan kau hidup. Aku sih agak bebal. Bagaimana kalau kau duluan beri contoh? Kau. Keponakan Jiang, aku mengerti bahwa kau sangat dihormati di Sekte Shindao. Namun, pondasi keluarga Jiangmu tetap berada di sini. Kakek tua, apa maksudmu? Jika ada yang melanggar aturan, maka jangan salahkan aku jika aku juga mengabaikannya. Memang aku tak berbakat, sudah menghabiskan puluhan tahun tanpa arti, namun ucapanku di tempat ini masih terhitung, punya sedikit pengaruh. Potensi bela diri anak ini luar biasa. Dia pasti akan mencetak prestasi besar kelak. Tak boleh hancur sedini ini. Keluarga Jiang sudah berpihak pada Dongying, niat mereka busuk. Meski harus mengorbankan nyawaku yang renta ini, aku tetap harus menyelamatkan secercah harapan bagi dunia bela diri Provinsi Nan kita. Tuan Wu, kau bersikeras melindungi bocah ini. Baik. Kalau begitu, mengikuti aturan, jika kita bertindak di atas arena, kau takkan punya alasan untuk protes lagi, bukan? Kalian habis. Keluarga Ren kalian sudah selesai. Kakak besar. Nanti begitu naik arena, buat semua anggota keluarga Ren satu persatu tak berdaya. Sepertinya jika dihitung waktunya, turnamen bela diri ini semestinya sudah dimulai. Sesuai aturan, setiap keluarga bebas memilih lawan, dan pihak yang kalah wajib menyerahkan sepertiga sumber dayanya kepada pemenang. Benarkah begitu? Betul sekali. Baiklah, akan kutambah sedikit bonus. Siapapun yang nanti di arena berhasil melumpuhkan anggota keluarga Ren manapun, keluarga Jiang akan memberinya hadiah sumber daya senilai sama. Keluarga Wang kami siap menantang keluarga Ren. Keluarga Sun kami juga siap menantang keluarga Ren. Keluarga Xie pun ingin ikut meramaikan. Kalian semua. Apa yang kau katakan itu benar? Ren Mian, kau lihat. Beginilah akibatnya jika menentang keluarga Jiang. Gelar kakak seperguruan dari Sekte Shindao itu apa hebatnya? Dia tak lebih dari anjing liar di pinggir jalan, tak perlu ditakuti sama sekali. Barusan kulihat ayah mertua tampak agak aneh. Kukira beliau ketakutan. Rupanya ayah mertua sengaja berpura-pura lemah untuk menjebak lawan. Bagus. Ingatlah baik-baik wajah sombongmu itu. Sebentar lagi kau akan menyesal ketika sudah terlambat. Kau menakut-nakuti siapa? Kau cuma anjing jalanan yang pandai menggonggong. Kita bertemu di arena. Kakak besar, kebangkitan dan kejatuhan keluarga Ren sepenuhnya di pundakmu. Tenanglah, kami semua mendukungmu. Berjuanglah. Pendukung? Ayah mertua, tenang saja. Biarkan aku yang mengurus semuanya. Aku tak akan mengecewakan kepercayaan ini. Tetap tenang di tengah bahaya. Hanya kakak ipar yang sanggup melakukannya. Keyakinan ayah mertua jauh melampaui sebelumnya.
Sepertinya untuk turnamen seni bela diri kali ini, sudah amat yakin bakal menang. Sial, aku sungguh keterlaluan. Barusan aku nyaris meragukan ayah mertua. Ya, Kalau begitu, mari kita buat ini lebih heboh. Kalian bilang mau menantang keluarga Ren. Kalau begitu, maju bersamaan saja. Apa katanya? Aku tak dengar jelas. Apa kau bilang? Kukatakan, aku mau melawan 10 orang sekaligus. Apa dia gila? Ini terang-terangan menganggap enteng keluarga bela diri provinsi Nan kami. Sama sekali. Mian, apa suamimu selalu seberani ini? Benar. Ini sudah membuat semua orang murka. Nanti dia bahkan takkan tahu bagaimana dia bakal tumbang. Mengapa tak kau hentikan? Tak apa, aku percaya padanya. Aduh, saudara Ren, aku tahu menantumu memang hebat. Namun terpikir olehmu bahwa dia mau menantang seorang diri seluruh keluarga bela diri, bukankah itu agak keterlaluan? dia masih muda, tanpa semangat, bukan anak muda namanya. Sungguh lancang, sombong sekali, kepala keluarga Sun datang menantangmu. Singkirkan dia. Maju kalau berani. Kan Sun Sing, aku sudah melatih jurus mabuk sejak kecil. Mohon petunjuk. Minum alkohol sejak kecil? Pengetahuanku, bahwa minum alkohol sejak dini dapat memengaruhi kecerdasan. Barusan kau meledekku bodoh? Tidak, sama sekali tidak. Aku murni hanya ingin tahu. Tuan Kepala Keluarga Sun, bocah ini jelas-jelas hanya menunda waktu. Tak usah hiraukan aturannya, habisi saja langsung. Peraturan, memperkenalkan diri saja pakai aturan, lagi pula ada ayah mertuaku yang membela. Jadi mau cerewet pun tak apa. Klan Ren, Li Guyi, pewaris tapak Buddha, mohon petunjuk. Jurus apa itu? Hahaha, tapak Buddha? Kenapa tidak pakai jurus teratai api amukan Buddha sekalian? Haha, itulah akibat kebanyakan baca novel dan menonton film, otaknya jadi rusak. Hahaha, bisa jadi sebentar lagi, dia bahkan akan mengeluarkan jurus jari penjara langit sunyi itu juga. Awalnya aku berharap, kupikir dia masih punya sedikit kemampuan, makanya berani sesombong itu. Ternyata, dia hanya membaca beberapa novel, lalu berkhayal jadi ahli bela diri, memang dungu. Kak, sampah satu ini, tadinya cuma jago menggertak, sekarang belangnya sudah ketahuan. Kak tinggal menikmati pertunjukannya saja. Hei Sun Sing, apa lagi yang kau tunggu? Cepat selesaikan dia. Mian, apa kau benar-benar mau membiarkan dia mati? Aku sangat penasaran dengan kekuatan tapak Buddha. Kau. Nak, biar kakek ini merasakan sendiri, seberapa dahsyat sebenarnya jurus tapak Buddhamu ini. Kalau begitu, aku tak akan menahan diri. Sombong sekali. Cahaya Buddha mulai tampak. Apa yang barusan terjadi? Benarkah ada tapak Buddha? Ini? Di dunia ini, mana mungkin ada tapak Buddha? Pasti hanya halusinasi. Lihat itu. Kekhawatiran kita tadi sia-sia. Ternyata tapak Buddha itu sungguhan. Mustahil. Sungguh mustahil. Sekarang aku mengerti. Pasti, kalian dari keluarga Ren. Menggelontorkan banyak uang demi menyewa pakar. Lupakan tapak Buddha itu. Itu cuma siasat pakar ini. Mengandalkan tipu daya, bersekongkol dengan bocah ini, untuk membuat sandiwara semata. Tak kusangka kau menyadarinya. Apa kau benar-benar mengira aku bodoh? Trik semudah itu. Apa kau kira tak terlihat? Begitu teliti, pandanganmu begitu tajam. Sungguh hebat. Apa? Ingin pura-pura jadi ahli? Membodohi semua orang? Agar kalian semua di sini tak berani maju menantang? Supaya keluarga Ren bisa menguasai sendiri? Menjuarai turnamen bela diri? Lalu keluar sebagai juara utama? Begitu? Kau kira aku tak bisa melihatnya? Sayangnya, satu langkahmu keliru. Siasatmu itu semuanya sudah kubongkar. Biar aku yang menghadapinya. Katakan, siapa sebenarnya kau? Aku dari Provinsi Nan, keluarga Wang, tinju Harimau Singyi. Masih ada yang ingin naik? Meski dalang di balik ini sangat kuat, menghadapi begitu banyak ahli kita, dia tak mungkin terus mengerahkan tenaga penuh. Jangan beri dia celah. Aku maju. Tunggu. Apa? Takut? Sekalipun kau sekarang berlutut minta ampun, tetap saja percuma. Minimal kau harus membuat tangan dan lenganmu lumpuh, agar kemarahan semua orang reda. Bukan karena takut, hanya saja menurutku, maju satu-satu begini, merepotkan sekali. Kalian maju saja sekaligus. Ingin mati? Iya. Serang bersama. Habisi dia. Hai, anak muda. Jangan salahkan kami kalau kami mengeroyokmu. Kau sendiri yang cari masalah. Maka, jangan salahkan kami bila kami tak akan beri ampun. Hahaha.
Kita lihat saja, apakah petarung hebat di belakangmu itu bisa menahan serangan kami semua sekaligus pada saat yang sama. Dengan begitu banyak orang menyerang sekaligus, mampukah kakak besar menahannya? Orang tua, Anda harus percaya pada kakak ipar. Benar, kan kak? Ya, aku percaya padanya. Kau gila? Dalam duel, mungkin dia bisa menang, tapi orang-orang ini semuanya petarung top dari Provinsi Nan. Kalau mereka menyerang serempak, bahkan master bela diri tingkat tinggi pun bisa kehilangan nyawanya. Kau malah memilih jalan susah. Sombong sekali, tunggu saja ajalmu. Oh iya, selagi ayah mertua mendukung, lebih baik kutunjukkan kehebatan besar. Turunnya Buddha Langit. Kakak besar luar biasa. Kakak ipar hebat, kakak ipar perkasa, kakak ipar paling hebat di dunia. Saudara Ren, siapa sangka ilmu bela diri kakak besar milikmu? Benar-benar luar biasa, kau memang jenius bela diri yang langka. Hal sepele saja, hal sepele. Tenang saja. Mian, kau benar-benar memperoleh harta tak ternilai. Bisakah kau berbagi sedikit denganku? Jangan harap. Kakak besar, apakah tadi kau melihat jelas gerakan ketika orang di belakangnya menyerang? Tidak sama sekali. Dia tak mungkin sekuat itu. Mustahil. Kakak besar, kau membohongiku kan? Diam, bisa tidak? Sama sekali tak ada tekanan. Kalian belum makan, ya? Bagaimana kalau kalian makan sampai kenyang dulu baru naik ke sini? Kurang ajar. Apa yang kau banggakan? Kakak tertuaku saja belum bertindak. Kenapa? Kau tak terima? Kalau kau tak terima, naiklah dan tunjukkan kemampuanmu. Baik. Sejak aku bergabung dengan Sekte Shindao dan menyingkirkan semua pesaing hingga menjadi murid senior, sudah lama tak ada yang berani menantangku seperti ini. Kau orang pertama. Sebagai warga Daxia, kau malah bergabung dengan sekte bela diri dongeng, tak tahu malu sepertimu. Yang lebih memuja bangsa lain, orang lain mungkin merasa tangan mereka akan kotor jika menyentuhmu. Namun aku berbeda. Aku paling suka menyingkirkan penjilat. Dasar bermulut kotor, aku akan melumpuhkanmu sedikit demi sedikit. Mengapa orang keluarga Jiang suka sekali banyak bicara? Jika sanggup, naiklah dan mari bertarung. Jangan lagi katakan bahwa jika aku berlutut memanggil kalian kakek, kalian akan mengampuni. Nanti siapa yang akan berlutut dan memanggil kakek, belum tentu. Ingin cari mati, ya. Shadow Shift. Ternyata itu adalah Shadow Shift, yang hanya dapat dilakukan seorang Grandmaster. Tak diragukan lagi, ia murid utama Sekte Shindao, masih sangat muda, namun sudah mencapai tingkat Grandmaster bela diri. Tingkat Grandmaster disebut tak tertandingi. Bahkan 10 petarung puncak pun masih sulit menandinginya. Keluarga Ren, kali ini benar-benar tamat. Kau lihat? Inilah jurang kekuatan di antara keluarga kita. Ren Mian, meski kini kau berubah pikiran, lalu berlutut memohon padaku, keluarga Ren kalian tetap takkan bisa lolos. Ternyata dia seorang Grandmaster bela diri. Grandmaster bela diri? Mengapa rasanya wajah ayah mertua agak pucat? Apakah ia tak yakin bisa menang? Mungkinkah kali ini aku bertindak terlalu jauh? Apakah kau mulai gentar saat waktunya bertarung tiba? Sekarang terlambat untuk menyesal. Mian, kuakui. Suami pilihanmu memang hebat, tapi Jiang Feng itu seorang pendekar tangguh. Bahkan ribuan orang pun tak sebanding dengannya. Bagaimana jika kau membujuk suamimu agar menyerah saja? Mungkin nyawanya masih bisa tertolong. Benar, selama masih bernyawa, selalu ada harapan. Tidak perlu. Aku percaya pada pria yang kupilih. Ini soal hidup dan mati. Jangan terlalu keras kepala. Aku serius. Aku percaya padanya. Celaka. Aku terlalu besar kepala. Seandainya tahu begini, takkan kupasang taruhan sebesar ini. Kenapa tadi aku tak berhenti saat masih sempat? Menyerah? Menyerah apanya? Kakak iparku takkan pernah menyerah. Ayah, jangan sampai takut hanya karena seorang pendekar. Ayah harus tahu, kakak iparku adalah pendekar langka yang hanya muncul di antara 10.000 orang. Benar juga. Bagaimana mungkin aku meragukan kemampuan kakak? Aku hampir terpancing oleh omongan mereka. Kakak, pendekar remeh seperti dia, bahkan tak layak mengikat tali sepatumu. Ternyata ayah mertua barusan cuma bersandiwara. Aksinya itu hampir menipuku. Menunjukkan kelemahan pada lawan, lalu memerangkapnya perlahan. Luar biasa. Hei, bocah. Kalau sekarang kau berlutut memohon ampun padaku, mungkin saja ku ampuni nyawamu. Bagaimana? Mau kau pikirkan, memamerkan kekuatan begini benar-benar memuaskan. Kekuatan Sang Master tak tertandingi. Seranganku ini akan menamatkanmu.
Bagaimana mungkin? Ini serangan terkuatku. Meng, kenapa bisa begini? Aku, kakak besar, adalah master bela diri. Mengapa ujung bajunya saja tak bisa kulukai? Teknik ketahanan tubuh kakak ipar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mana mungkin di dunia ini ada? Pasti bohong kan? Aksi kakak besar memang luar biasa. Jadi kamu sudah tahu dari awal? Hanya membuatku cemas saja. Gawat, tenaga dalamku hampir habis. Aku harus segera menemukan titik lemahnya agar dapat menuntaskannya dengan satu pukulan. Pukulanmu, Mbak perempuan, terlalu lembek. Lepaskan tanganku. Sekarang giliranku bertindak, kan? Aku, kakak besar. Kekuatan puncak Master Bak Dewa itu ternyata terpental hanya oleh satu tamparan. Mungkinkah dia telah mencapai puncak tingkat Master? Puncak guru bela diri? Sepertinya dia bahkan lebih muda dariku. Bagaimana mungkin dia sudah mencapai puncak guru bela diri? Akulah jenius bela diri dari Provinsi Nan. Kakak, Ren, Zhengguo, hebat sekali rencanamu. Sengaja berpura-pura lemah demi memancingku menyerang, lalu membiarkan sang puncak guru bela diri balas menyerang. Tuan Muda Jiang, pujianmu berlebihan. Jangan girang dulu. Aku ini senior tertua di Sekte Shindao. Kalian berani sekali mempermalukanku begini. Sekte Shindao takkan tinggal diam. Astaga, berani-beraninya kau mengancam orang? Kau benar-benar tak kapok ya? Berani-beraninya kau. Apa yang kau ocehkan? Sudah kalah masih saja berani mengancam. Apa perlu kuberi pelajaran hingga nasibmu sama dengan adikmu, hingga bicaramu tak karuan? Paman Wu, dia sudah menjatuhkanku dari arena. Mana aturannya? Bisa kau menertibkannya? Baru sekarang kau tahu memanggil Paman Wu? Tadi kemana saja kau? Hei, keponakan Li, sudahlah, abaikan saja. Wah, kakak ipar kau hebat sekali. Bahkan guru bela diri pun bisa kau kalahkan. Aku benar-benar kagum padamu. Tidak juga. Semua ini karena bantuan ayah mertua. Aku juga kagum padamu, aku juga mau menjadikanmu idolaku. Margawu, dia kakak iparku. Lepasin tanganmu. Tidak mau. Lepaskan. Masih tidak mau. Aku nggak mau. Begini. Sayang, gimana penampilanku tadi? Bagus sekali. Nanti malam sesampainya di rumah, akan ada hadiah untukmu. Benarkah? Setelah mempermalukan murid senior Sekte Shindao secara terbuka, dia masih santai, seakan tak ada apapun. Sedikitpun ia tak gentar. Sepertinya latar belakang kakak sulungku ini pasti luar biasa kuat dan mendalam. Posisi keluarga Ren sekarang benar-benar aman. Menurut aturan turnamen bela diri, pihak yang kalah wajib menyerahkan sepertiga harta keluarga mereka sebagai taruhan. Jangan dilupakan. Sekarang, semua keluarga pendekar di Provinsi Selatan telah ditumbangkan oleh keluarga Ren. Lewat duel ini, keluarga Ren telah bangkit. Apa maksudmu bilang aku kalah? Barusan aku hanya lengah hingga tak sempat mengelak. Kalian tak punya etika ksatria, datang menipu, lalu menyerang secara diam-diam. Masih berani mungkir dan tak mau mengaku? Anak muda, jangan terlalu angkuh. Aku pendekar nomor 1 di dongeng. Murid utama Sekte Shindao. Murid tertua, ya? Sudah. Nomor 1 berhenti. dongeng. Masih Aku mau bisa menyangkal, marah. berhenti memukul. Cerewet sekali ya. Coba rasakan ini. Hentikan. Aku menyerah. Ampuni aku. Kami akan bayar ganti rugi. Lihat dirimu. Bukankah lebih mudah menyerah dari tadi? Bukankah lebih baik setuju sejak awal? Kenapa harus babak belur dulu? Apakah itu hobimu yang aneh? Kamu? Aduh, lihat dirimu itu. Temperamenmu cukup tinggi. Nyalimu masih besar. Kalau kau sampai muntah darah dan tewas, jangan salahkan aku ya. Aku akan menuntutmu atas fitnah. Magali, jangan kelewatan. Kau juga tak terima, ha? Bagaimana kalau kita naik arena dan menyelesaikannya? Kau kira aku bodoh? Datang untuk dipukuli gratis. Suaranya lantang sekali. Sepertinya kau masih belum rela, ya? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku menyerah. Kalau begitu, sekarang kau seharusnya memanggilku apa? Kakek. Aku menyerah. Tolong ampuni kami bertiga. Anggap saja aku tak berguna. Lalu lepaskan aku. Putra kedua keluarga Jiang yang dulunya begitu sombong, kini tampak bagai anjing malang, berlutut minta ampun, benar-benar pemandangan langka. Kukira, keluarga Jiang pasti bakal jadi nomor 1 di klan kuno, di Provinsi Nan kali ini. Tak terduga, ya. Sang jenius bela diri nomor 1 Provinsi Nan, senior tertua Sekte Shindao, ternyata cuma segini. Namanya saja hebat, kemampuannya biasa. Sepertinya, keluarga Jiang, kelak di Provinsi Nan, akan sulit menjaga muka mereka. Berdirilah. Ayo kita pergi.
Sampai bertemu lagi. Penghinaan hari ini akan kuingat baik-baik. Aku, Jiang Feng. Nanti, begitu aku kembali ke Sekte Shindao, lalu melapor pada guruku, saat ia datang, tak seorang pun dari keluarga Ren yang akan lolos. Sudahlah. Saudara Ren, apakah menantu luar biasa ini betul-betul pendekar level puncak? Hahaha. Pendekar level puncak di usia semuda ini? Beberapa tahun lagi, dia pasti jadi sosok utama di Huaxia. Kekuatan kakak sulungku masih perlu diragukan? Namun, Sekte Shindao bagaimanapun sekte bela diri nomor 1 di Jepang. Menantang mereka, tak takutkah kau? Tidakkah kau lihat barusan kakak sulungku merendahkan Sekte Shindao begitu saja? Itu menunjukkan kekuatan di belakang kakakku. Jauh melebihi Sekte Shindao. Oh, begitu? Pantas dia masih sangat muda, tapi sudah menyimpan kekuatan luar biasa. Hahaha. Sudah pasti, sekte tersembunyi yang mendukungnya tentu saja sangat kuat. Mian, ajari aku. Bagaimana caranya merebut hati seorang pendekar muda kelas puncak lalu kubawa pulang jadi suami? Dia bukan sekadar pendekar puncak biasa. Apa katamu? Jelaskan lebih gamblang, mengapa bimbang begitu? Ada apa? Takut aku merebut suamimu? Takut aku mengacau malam kalian? Aku. Pelit amat. Bukan itu maksudku, yang kumaksud. Sudahlah, toh kukatakan pun, kau takkan paham. Aduh, rupanya persaudaraan kita ini memang tak tulus. Aduh, hebat sekali. Selamat atas pencapaiannya. Aduh, ayah mertua. Ayah mertua! Wah, senang sekali ayah datang. Kakak besar, kau tampaknya ketagihan berpura-pura lemah, masih juga butuh aku untuk bekerja sama. Keluarga kecil Jiang itu bukan apa-apa, apalagi Sekte Shindao, lebih tak berguna lagi. Ayah mertua, aku sudah paham. Semua ini memang bagian dari rencanamu. Bagi diriku, syukurlah tugas ini tuntas dengan mulus, tanpa merusak rencana ayah. Kau terlalu merendah, tak perlu berlebihan. Itu karena ayah sendiri yang sungguh rendah hati. Jadi semua ini strategi kepala keluarga Ren. Benar-benar tak terduga. Astaga, nyaris saja kita dibodohi bocah itu. Pantas saja terasa janggal. Masakan orang biasa tanpa dasar bela diri dapat dengan mudah mengalahkan Jiang Tao serta para ahli ini? Hei. Jadi, kepala keluarga Ren lah dalang dibalik semua ini. Dengan metode semacam ini, plus kekuatan sehebat itu, sepertinya Tuan Ren memang pandai menyembunyikan kemampuannya. Sepertinya langit di Provinsi Nan akan segera berubah. Tuan Ren, gelar keluarga bela diri terkuat di Provinsi Nan pasti jadi milik Anda. Tuan Ren. Ke depan, mohon bimbingan serta perlindungan Anda. Hahaha, tentu, gampang diatur, hahaha. Silakan lewat sini, Tuan Ren, mari lewat sini. Dia yang mendapat semua sorotan, tapi kau justru sebegitu senangnya? Semua ini, kan memang siasat ayah mertua. Aku cuma ikut berakting, tak perlu banyak tenaga, jadi tak apa dia yang dipuja. Teruskan saja sandiwaramu, terserah kalau ingin pamer. Lagi pula, aku lebih menantikan malam ini. Bagaimana kau akan memberiku hadiah? Kitab Gadis Suci sudah bisa digarap sampai tingkat ketiga. Benarkah? Wah, hari ini kita bisa langsung ke tahap ketiga. Pakaian ini sungguh memalukan. Dia bahkan memintaku memakai stocking. Pria sampah macam apa dia? Selera dia benar-benar aneh. Tunggu dulu. Kenapa dia suka pakaian seseksi ini? Apa jangan-jangan dia sudah melihat orang lain memakainya? Dasar kurang ajar. Raga Sukma, puncak tertinggi ilmu bela diri, tingkat yang melampaui batas alamiah, ranah manusia surgawi di dunia. Kau datang? Wah, gaun ini benar-benar cantik. Ranah manusia surgawi, meminjam kekuatan alam bagi diri sendiri, melampaui alam fana, tak tertandingi di muka bumi. Apa yang barusan kau lakukan? Aku? Tadi menunggumu, aku agak bosan, jadi ku pelajari tingkat terakhir kitab Gadis Suci. Secara diam-diam hingga tuntas. Sekalian ku coba, apakah mungkin menggabungkan beberapa jurus menjadi satu. Hanya dalam waktu sekejap, kau sudah menyatukan beragam aliran teknik rahasia, bahkan menembus ranah manusia surgawi. Sebenarnya, makhluk macam apa kau? Pakaian ini sungguh memalukan. Roknya kelewat pendek. Oh ya? Sama sekali tidak pendek, justru pas. Tunggu sebentar. Ada apa? Masuklah.
Hahaha, bukan salahku. Ini ayah beliau ngotot ingin menguping, katanya ingin tahu kapan bisa menimang cucu luar. Kalian ini. Jangan dengarkan omong kosong gadis durhaka ini. Ayah ada hal penting yang ingin disampaikan pada kalian. Ayah mengetuk pintu. Hai, tak apa-apa, ayah mertua, silakan sampaikan. Tak perlu tergesa, tunggu sebentar pun tak apa. Hahaha. Oh, Begini, kakak besar, bukankah kau baru saja menjuarai turnamen bela diri? Ayah berencana menggelar pesta kemenangan untuk merayakannya. Nanti, kau, Paman Wu, dan Xinlan juga harus datang. Ya, kami tahu. wah, ayah mertua, kami pasti datang tepat waktu. Ayo, cepat, cepat. Soal jamuannya. Ada apa denganmu? Haruskah sedekat ini? Namanya juga pengantin baru. Nanti engkau juga bakal paham. Hahaha. Aduh, Pelan sedikit. aduh, kakak besar. Lihat saja keluarga Ren ini. Padahal mereka tahu kau kakak tertua di sekte Shindao, tetap berani memukulmu separah ini. Terlalu keterlaluan. Kalau dendam ini tak terbalas, aku tak pantas disebut manusia. B. Kakak besar, kau saja tak bisa mengalahkannya. Bagaimana kita bisa membalas dendam? Mah, sudah kuberitahu guruku, Kameda Ichiro, beliau sejak bertahun-tahun lalu memasuki alam surgawi. Untuk menghadapi seorang master puncak, itu perkara mudah baginya. Serius? Bagus sekali. Sekarang, keluarga Ren dan si kampungan itu, mereka habis. Hahaha. Murid hormat guru, Hahaha. Aduh, Pak Wu, terima kasih karena di tengah kesibukan Anda sudah meluangkan waktu datang ke pesta kemenangan kami. Anda terlalu sungkan. Hahaha. Ayo, Saudara Ren, saya sudah dengar, pemimpin dari Sekte Dewa, Kameda Ichiro, telah sampai di tempat kita. Sepertinya kali ini dia ingin turun tangan sendiri, untuk membalas dendam. datang cepat sekali. Tidak apa-apa. Dia hanyalah pemimpin sekte dewa kecil. Tidak perlu ditakuti. aku sangat suka melihat ayah mertuaku yang begitu penuh percaya diri ini. Mau dia siapapun itu, tidak perlu takut. Kakak besar, di usiamu yang masih sangat muda, sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan di belakangmu pasti juga tidak sembarangan. Kekuatan yang mana? Apakah dari sekte tersembunyi misterius yang tidak pernah terdengar? Kekuatan, sekte, tidak ada siapapun di belakangku. Kakak besar, semua yang duduk di sini adalah orang sendiri, tidak perlu untuk terus bersikap rendah hati. Katakan saja, agar kami semua bisa merasa tenang. Sungguh tidak ada siapapun di belakangku. Dulu aku hanyalah seorang pengantar makanan. Kakak besar, ini, kamu tidak boleh bercanda soal ini. Jangan menakutiku. Aku serius. Hahaha. Gawat, habislah sudah. Meskipun kamu berada di puncak pendekar, pihak lawan adalah sekte nomor 1 Dongying. Kekuatan pemimpin mereka pasti sangat tidak terukur. Jika di belakangmu tidak ada kekuatan besar yang menjadi sandaran, maka kita, keluarga Ren, kali ini benar-benar akan menghadapi kehancuran. Aduh mak, ayah mertua, jangan menakutiku. Bukankah selama ini selalu ayah yang berada di belakangku dan mengatur segalanya? Bukankah selama ini pendukung terbesarku adalah ayah sendiri? Aha. Gawat, kali ini kita benar-benar habis. Ayah mertua. Malah makin menjadi aktingnya. Ayah mertua. Hahaha. Ada apa? Bukankah ini pesta kemenangan? Kenapa kalian semua tampak begitu muram? Kedua tuan muda Jiang, kedatangan kalian, mengapa tak memberi kabar lebih dulu, agar aku bisa menjemput kalian di depan gerbang. Kalian berdua, Ayah, apa yang ayah lakukan? Kenapa ayah begitu sopan pada mereka? Situasinya tak berpihak pada kita. Kita terpaksa menunduk. Apa maksudnya? Itu artinya, kakak iparmu tak dapat diandalkan lagi. Mustahil. Hei, orang tua. Aku lebih suka dirimu, yang arogan seperti dulu. Hei, mengapa tak diteruskan sekarang? barusan cuma salah paham saja. Tuan muda Jiang, asal kalian bersedia, dapat memberi jalan keluar bagi keluarga Ren, aku rela menyerahkan seluruh hartaku,
kepada kalian berdua, Tuan Muda Jiang. Sebagai ganti permintaan maaf, bagaimana? Sama sekali tak baik. Sekarang kau tahu takut? Lalu kemana saja kau tadi? Bukankah barusan kalian begitu angkuh? Mengapa kini bersikap seperti pecundang? Asal kalian berdua bersedia memaafkan kami, aku akan berlutut di hadapan kalian. Jangan berlutut. Asal kalian berdua bersaudara, dapat terus hidup dengan tenang, tak usah bicara soal berlutut. Bahkan andai aku harus mati, aku tetap akan melakukannya dengan ikhlas. Jangan hanya menonton. Mengapa belum bertindak juga? Ayah mertua sudah menyerah. Tanpa bantuannya, mustahil aku menang melawannya. Oh, orang kampung, tanpa figur di belakangmu yang diam-diam membantumu, memang benar, kamu bahkan tak lebih baik dari gelandangan. Kakakku, bukankah dia tak bisa bela diri sejak kecil? Bagaimana mungkin satu pukulannya membuat Tuan Muda Jiang ini berputar seperti gasing? Lihat itu, inilah perubahan yang kau bawa padaku. Perubahan yang kualami, apakah karena kita menyatu dan berlatih kitab gadis suci bersama? Berani-beraninya kau melukai adikku. Keponakan Jiang, jangan kurang ajar. Minggir. Bagaimanapun, aku ini dari Provinsi Nan, mantan ketua Asosiasi Seni Bela Diri. Keponakan Jiang, apa kau tak bisa memberiku sedikit hormat? Memangnya siapa kau? Apa muridku wajib menghormatimu? Guru. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Kakak ipar, cepat bertindak. Kalau tidak kita semua tamat di sini. Tapi aku benar-benar tak paham apa itu ilmu bela diri. Dasar wanita keji. Berani-beraninya kau melukai adikku. Nanti akan kuhinakan dirimu dan membiarkan para murid Sekte Shendao mengadilimu. Bukan cuma itu, akan kupatahkan tangan serta kaki keluarga Ren kalian agar mereka menyaksikan di sana dengan tenang. Bagaimana? Mulutmu benar-benar kotor. Sebaiknya tutup saja mulutmu. Kau lihat, itu semua berkat aku berlatih kitab gadis suci bersamamu, hingga aku punya kekuatan yang tumbuh sangat cepat. Kau sama sekali tak tahu betapa kuatnya dirimu. Aku tak tahu seberapa kuat diriku. Sekarang aku paham. Jangan-jangan dia sosok legendaris, yang terus mengasah tiap gerakan, dan mampu menembus batas bela diri dengan mudah. Sang jenius bela diri langka itu, kukira itu cuma legenda. Tak kuduga, ternyata itu sungguhan. Jadi akulah sang jenius bela diri tiada tanding. Berani-beraninya kau di depanku. Menyakiti muridku sendiri? Kau bosan hidup. Celaka. Ini serangan penuh level Xiantian, amat berbahaya. Putriku, cepat menyingkir. Kakak. Jangan coba-coba menyentuh istriku. Bagaimana mungkin? Padahal, aku ini master. Petarung paling hebat di tingkat puncak langit. Dugaanku memang benar. Dia benar-benar sosok langka. Seorang jenius seni bela diri. Serangan penuh dari ketua Sekte Sindao, dapat ia tangkis dengan begitu mudah. Aduh, kenapa ayah mencubitku? Aku cuma mau memastikan ini mimpi atau tidak. Ternyata kata kakak memang benar. Semuanya sungguh nyata. Sejak dulu aku sudah tahu bahwa kakak besarku ini sangat hebat, tapi rupanya aku masih meremehkan kekuatan aslinya. Kakak besar memang hebat. Kau akan selamanya jadi kakak besarku, meski 100 tahun berlalu, takkan berubah. Kau tak apa-apa. Aku baik-baik saja. Syukurlah. Hebat, kau memang luar biasa. Sekarang kau telah lulus dari ujianku. Kekuatan orang ini tak bisa dianggap remeh. Menghadapinya secara langsung akan merepotkan. Lebih baik ku buat dia bertekuk lutut padaku. Apa maksudmu? Selamat, kini kau telah lulus dari ujian dariku. Sebagai ketua Sekte Sindao, aku hendak mengundangmu secara resmi. Kuharap kau bersedia menjadi murid kebanggaanku. Gelar murid sulung di sekte kami pasti akan jadi milikmu. Tapi, Master, kalau dia yang jadi murid sulung, bagaimana dengan posisiku? Diam kau, dasar tak berguna. Apa hakmu masih mengaku muridku? Bagaimana dengannya? Dia rela jadi budak orang-orang Jepang itu. Biarkan saja dia begitu. Sedangkan aku lebih memilih menjadi tuanmu. Kurang ajar. Sudah kutawari jalan damai, kau malah memilih kekerasan. Akan kuhabisi kau. Sekarang, rasakan sendiri dahsyatnya kekuatan ahli bela diri nomor 1, seantero Jepang. Aku amat kuat. Aku benar-benar kuat. Guru, kalahkan dia. Kalahkan dia. Gawat, daya hantaman ini jauh melebihi tabrakan kapal kargo seberat 10.000 ton. Hilang. Manusia sebesar itu, kok bisa lenyap begitu saja? Apa yang terjadi? Guru pasti sudah lenyap. Bodoh, kau tak lihat gurumu itu oleh kakak iparku
telah dihancurkan jadi kepingan hanya dengan satu pukulan. Tak tidak mungkin ini terjadi. Guruku adalah pendekar tingkat Xiantian. Lalu, tahukah kau apa itu ranah surgawi duniawi? Ranah surgawi duniawi. Di bawah level langit, akulah satu-satunya penguasa. Benar-benar tak tertandingi di dunia fana. Kakak besar, nanti kau suruh guru menahan diri sedikit, lalu buat orang-orang ini patahkan tangan dan kaki mereka. Aku mau menyiksa mereka perlahan. Kakak besar, di mana guru sekarang? Kau buta ya? Gurumu itu bukankah sedang di tangan kakak besar? Apa? Pemimpin sekte Shendao tingkat Xiantian yang agung, justru dihancurkan jadi serpihan oleh orang. Tadi kau bilang mau menyiksa. Siapa? Kakak besar. Kakak besar, tolong aku. Kakak besar. Sepertinya kakak besarmu kena pukulan telak sampai linglung. Kakak besar, kakak besar. Cepat sadar, kakak besar. Aku salah, aku sungguh salah. Aku mohon, lepaskan kami. Dua bersaudara, keluarga Jiang. Aku benar-benar menyesal. Cepat pergi dari sini. Baik. Kakak besar, cepat lari. Hahaha. Berikutnya, akhirnya kita bisa makan tenang. Panggil pelayan untuk menyiapkan hidangan. Malam ini, mari berpesta sepuasnya. Hah? Hei kakak ipar, Ada apa? Ada sesuatu? memangnya kenapa? Aku baru saja menemukan sebuah buku rahasia, pukulan jarak jauh. Tapi sepertinya aku belum begitu memahaminya. Benda apa ini? Bisakah kamu mengajariku? Tunggu sebentar, nanti saja jika ada waktu. Sekarang aku sedang terburu-buru. Kenapa terburu-buru sekali? Usiamu masih terlalu muda. Kalau aku jelaskan padamu, kamu tidak akan mengerti. Jika tidak mengerti, kamu bisa mengajariku secara langsung kan? Jangan konyol. Mana mungkin diajarkan secara langsung begitu saja? Memangnya apa hubungan kita berdua? Kakak, kenapa kamu datang? Aku ada urusan dengan kakak ipar milikmu. Urusan apa? Berlatih jurus. Sebaiknya kamu pergi dulu. Berlatih jurus? Jurus apa? Kenapa tidak bisa berlatih di hadapanku saja? Aku mencarimu untuk berlatih. Kenapa kamu malah lari? Hehehe. Sayang, ini latihan bersama kitab gadis suci ini harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa terburu-buru. Aku tidak peduli. Kamu sudah janji sebelumnya akan membantuku memberikan seorang putra. Sampai sekarang aku belum hamil juga. Tidakkah seharusnya kamu berusaha lebih keras? Dewa, tolonglah saya.